Jarang meminta puluhan keping sekaligus, bahkan lebih jarang lagi meminta ribuan keping sekaligus, mereka hanya bisa menjualnya dengan pergi ke pasar gelap atau Baolou dan menekan harganya. Tunggu. Pada akhirnya, pemilik kios memutuskan untuk mengambil risiko. Dia masih memiliki lebih dari 2000 batu asal dewa tingkat 2 di tangannya. Setelah melakukan pemesanan ini, lebih dari setengah gudang akan dibersihkan. Adapun batu asal ilahi tingkat tinggi, mereka tidak memiliki banyak di tangan, dan jika benda itu mencuri sejumlah besar batu asal ilahi tingkat pertama dan kedua, tidak mungkin memiliki satu atau dua. Di tambang Shenyuan, jumlah terbesar secara alami adalah batu Shenyuan tingkat pertama, terhitung sekitar 85%, diikuti oleh batu Shenyuan tingkat kedua, terhitung sekitar 14%. Batu Shenyuan tingkat lebih tinggi, ditambah kurang dari 1%. Tentu saja, tambang Shenyuan sendiri sudah sulit ditemukan. Ada banyak batu Shenyuan tingkat pertama dan kedua, yang hanya relatif. Seperti suku biasa dengan skala menengah ke bawah, hanya mereka yang berada di atas pemimpin yang dapat menggunakan Shenyuan batu. Sebagian besar klan tidak mampu membelinya sama sekali, dan hanya dapat menggunakan sumber kekuatan di tingkat yang lebih rendah, seperti suku Shen Chen dan yang lainnya pergi sebelumnya, dan bahkan pemimpin mayoritas, yang pertama batu sumber tingkat dewa habis setiap 3 hari. Adapun batu asal dewa tingkat tinggi atau kristal dewa, bahkan orang-orang di rumah Shen Cheng mungkin tidak mampu membelinya, karena itu adalah barang yang paling banyak digunakan milik kuil. Oleh karena itu, ribuan batu asal ilahi tingkat kedua jelas bukan jumlah yang kecil. Ini adalah bisnis besar yang bahkan bangunan harta karun dengan skala besar harus ditanggapi dengan serius. Shen Chen dan yang lainnya tiba-tiba membuka mulut untuk meminta begitu banyak, yang secara alami membuat takut pemilik kios. Dia mengira Shen Chen adalah pembicara rahasia yang dikirim oleh kuil Luoxue. Setelah memutuskan mengambil resiko, pemilik warung masih sangat berhati-hati dan bertanya, "Dari mana asal kalian?" "Dari aura pada kami, kamu harus tahu bahwa kami bukan dari kerajaan es dan salju." Shen Chen tersenyum ringan. Kata-kata ini sangat meyakinkan pemilik kios. Memang, Shen Chen dan yang lainnya tidak memiliki fluktuasi Frost Law. Adapun dari mana asalnya, alam dewa sangat luas, tidak ada yang tahu. Hanya saja sekelompok musafir yang kekuatan utamanya adalah utusan dapat melakukan perjalanan melalui kerajaan Tuhan, yang sangat mengejutkan pemilik warung. Jangan lihat dia mendirikan kios di sini, tapi dia berani mencuri tambang utama kuil tanah Tuan Besar. Secara alami, dia mampu. Dia memiliki kemampuan dewa tingkat ketiga, tetapi bahkan dia baru saja keluar dari alam dewa Moluo dia tidak pernah meninggalkan kerajaan es dan salju sama sekali, dan hanya aktif di 2 alam dewa besar sepanjang hidupnya. Bukan karena pemburu ranjau itu berpandangan pendek, kedua dewa besar itu memiliki jangkauan ratusan juta mil, jadi secara alami sulit untuk diseberangi, jadi kelompok orang asal Shen Chen sangat mengejutkan pemilik kios. Pemilik kios diam-diam menebak bahwa Shen Chen dan yang lainnya harus menjadi makhluk yang bukan milik kerajaan es dan salju, tetapi lahir di kerajaan es dan salju, jadi tidak boleh dibesar-besarkan bahwa mereka benar-benar datang dari jauh, dari kerajaan lain. Lagi pula, tidak hanya ada masyarakat adat di kerajaan es dan salju. Peradaban Shenhe telah melewati zaman yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang dari kerajaan Tuhan lainnya, setelah migrasi yang lama, juga dapat memasuki kerajaan Tuhan lainnya, dan berakar serta bertunas di sana keturunan. Memikirkan hal ini, pemilik kios menjadi sedikit gugup lagi, khawatir meskipun Shen Chen dan yang lainnya bukan penduduk asli kerajaan es dan salju, mereka berasal dari kuil Luoxue. "Hei, apakah kamu menjualnya atau tidak?" Jangan terlalu ternoda tinta Feng Yue ini tidak tahan lagi, dan menatap orang ini dengan marah. Pemilik warung tidak marah sama sekali. Saat jual beli, yang utama bukan saling melihat kekuatan, tapi hubungan bisnis. Wajar jika makhluk yang bahkan tidak bisa mencapai utusan dewa berdiri di sini dan katakan hal seperti itu, jika tidak penjual akan membandingkan pembeli masih kuat, siapa yang berani membeli. "Oke, jika kamu benar-benar bisa membeli sebanyak itu, aku bisa memberimu harga lebih rendah dan menagihmu 130.000 dinding dewa." Pemilik kios patah hati dan memutuskan untuk mencoba berdagang. Menurut harga yang dia minta sebelumnya, 1052 tingkat. Batu Shenyuan setara dengan harga 150.000 senbi, tetapi karena Shen Chen dan yang lainnya menuntut jumlah yang mengerikan, mereka mengurangi 20.000 senbi lagi, yang bukan keuntungan kecil. "Saya pikir itu bisa dikurangi dengan 10.000 dewa lagi." Shen Chen berkata sambil tersenyum, "Ini memang kesepakatan yang bagus, tetapi wajar untuk memanfaatkan begitu banyak waktu di sini." Sudut mulut pemilik warung berkedut. Pemuda ini benar-benar tidak berkedip saat menawar, dengan satu suap, dia akan memotong 10.000 dewa. "Temanku, bukankah terlalu sulit bagimu untuk menawar harga ini?" Pemilik kios berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Benar-benar kejam,
Tapi kami membantu Anda membersihkan gudang Anda, yang juga merupakan nilai tambah, dan harga yang kami berikan setara dengan batu senyuan tingkat kedua dari basis Senbi, yaitu 20 dewa lebih tinggi dari harga pembelian batu hitam, oligarki pasar dan Baolou. Itu tidak terlalu banyak, kata Sen Chen sambil tersenyum. Baiklah, izinkan saya memberi Anda 5.000 lagi. Tidak mudah bagi saudara-saudara untuk makan, jadi kasihanilah. Pemilik kios mundur selangkah dan berkata bahwa dia tidak lagi menyembunyikan identitasnya sebagai pencuri tambang, tidak ada yang disembunyikan, 8 dari 10 yang keluar untuk menjual tambang berharga dengan cara ini semuanya berasal dari cara ini, dan salah satunya berspesialisasi dalam bisnis mencuri tambang. Kalau tidak, urat mineral biasanya muncul di saluran besar dan dikendalikan dengan kuat oleh kekuatan besar itu. Kekuatan besar itu menjual barang, dan mereka akan datang untuk mendirikan kios. Tentu saja, semua pencuri tambang akan mengatakan bahwa barang-barang di tangan mereka digali dengan menemukan tambang kecil di pegunungan secara kebetulan, yaitu kumpulan kecil endapan mineral yang tidak menjadi urat, tetapi pernyataan semacam ini kemungkinan besar terjadi itu semua ditutup-tutupi, dan itu juga pemahaman diam-diam antara satu sama lain. 200.000, ini adalah harga yang bersedia kami bayarkan. Sen Chen bersikeras. Kalau begitu jika kamu memiliki tembok dewa yang sudah jadi, aku tidak menerima untuk mengikutimu kemana mendapatkannya. Pemilik kios menggigit giginya dan berkata, "Ya," Sen Chen tersenyum, "jika kesepakatan selesai, saya dapat membayar Anda secara langsung." Oke, pemilik kios mengangguk sambil tersenyum, meskipun dia mendapat banyak keuntungan, dia masih sangat senang karena pesanan besar ini ditangani secara langsung, dan hatinya sangat rileks. Namun, pemilik kios juga terkejut bahwa sekelompok orang yang bahkan tidak memiliki dewa di kota ini begitu kaya. Sungguh mengejutkan, mungkinkah ada putra dari orang yang berkuasa dan penting di antara mereka? Ini membuat pemilik kios tiba-tiba berpikir sedikit, dan setelah kesepakatan selesai, dia muncul lagi dan berkata dengan suara rendah semuanya, "Saya masih memiliki beberapa ribu batu asal ilahi tingkat pertama, 15 batu asal ilahi tingkat ketiga batu, dan 2 batu asal dewa tingkat 4. Batu senyuan, jika Anda tertarik, saya bisa menjualnya kepada Anda dengan harga murah." Itu barang-barang yang masih dia peras. Jika dia bisa mengambil kesempatan untuk membersihkan gudang bersama, maka dia bisa meninggalkan Twilight Cloud City malam ini dan bertemu dengan rekan lamanya. Bukannya pemilik warung kurang hati-hati, tapi dia merasa karena dia sudah melakukan bisnis sebelumnya, tidak perlu takut akan hal ini, pejalan kaki ini sepertinya pembeli sungguhan. Benar-benar mengasyikkan, tetapi saat ini kami tidak memiliki banyak tembok dewa, kata Sen Chen dengan senyum menyesal. Meskipun lebih cocok bagi mereka untuk menggunakan batu asal dewa tingkat kedua saat ini, batu asal dewa tingkat pertama juga efektif, terutama untuk Jiang Ze dan Ji Yifeng. Saat ini, yang mereka butuhkan adalah sumber dasar kekuatan kultivasi semacam ini. Secara alami, sebanyak mungkin dari hal-hal ini, semakin baik. Faktanya, kumpulan yang baru saja mereka beli sepertinya cukup banyak, tetapi sebenarnya tidak akan butuh waktu lama dalam tim, seperti Sen Chen sendiri, ada juga Feng Yue, Long Fei, dan Feng Wu, dan mereka akan dikonsumsi dengan kecepatan yang sangat cepat. Karena mereka telah mengumpulkan cukup banyak di dunia asli, dan setelah dibaptis oleh api bawaan, mereka tidak tahu berapa banyak potensi yang telah mereka kumpulkan. Mereka telah mengumpulkan banyak potensi, dan mereka membutuhkan kekuatan dewa yang sangat besar untuk melepaskannya, potensi mereka. Jika Anda menariknya keluar, batu senyuan tingkat 1500 tingkat kedua yang tampaknya sangat besar tidak akan cukup untuk setengah bulan. Tahu nomornya. Tetapi masalahnya adalah, seperti yang dikatakan Sen Chen dan yang lainnya, tidak banyak tembok dewa yang ada, dan puluhan ribu sisanya untuk keadaan darurat. Hehe, jika kalian memiliki hal-hal baik yang mudah disingkirkan, kita juga bisa menukarnya. Tidak harus tembok dewa, kata pemilik kios sambil tersenyum. Dia menebak bahwa Sen Chen dan kelompoknya mungkin pangeran dan bangsawan dari alam dewa, tidak kecil, jadi saya punya ide ini. Sen Chen dan semua orang saling memandang, dan kemudian memandang orang ini lalu apa yang paling kamu inginkan? Aku ingin permata atribut api, pemilik kios berkata dengan sedikit harapan. Umumnya, permintaan untuk benda ini sangat sedikit di negara Dewa Es dan Salju, karena sebagian besar orang kerajaan Dewa Es dan Salju yang tak ada habisnya berlatih hukum atribut angin, aturan atribut es dan aturan atribut air, atribut api bertentangan dengan bakat mereka. Tapi tidak ada yang mutlak. Bagi orang dengan atribut es, benda dengan atribut api bukannya tidak berguna. Dalam beberapa situasi khusus, mereka perlu digunakan, seperti merekonsiliasi kelebihan atribut es mereka, seperti membuat senjata magis dan sebagainya. Masalahnya adalah item dengan atribut api sangat langka di negara Dewa Es dan Salju, yang bagus, dan bahkan bangunan harta karun itu mungkin tidak dijual. Saat ini,
Mereka, bos dari kelompok pencuri biji, sangat membutuhkan permata atribut api di atas level 5. Pemilik kios melihat bahwa Shen Chen dan yang lainnya memiliki latar belakang yang tidak biasa, jadi dia berharap mereka dapat memenuhi persyaratan mereka. Tentu saja, untuk menukar begitu banyak batu senyuan pada saat yang sama, berat harta yang dikaitkan dengan api ini harus setara dengan setidaknya 200.000 dinding dewa. Pemilik kios juga berkata terus terang setelahnya. Dia membutuhkan setidaknya 250.000 senbi untuk melepaskan. Namun nilainya ditentukan oleh kebutuhan, jika kebutuhan bos benar-benar terpenuhi, jika ingin mendapat untung sebesar itu, rekan lamanya akan mendukungnya setelah kembali, dan bos pasti akan berterima kasih padanya ekstra. Permata setara dengan 200.000 dinding dewa, level itu cukup tinggi. Shen Chen mendecakkan lidahnya. Di alam dewa, semuanya suka dibagi menjadi tingkatan, tingkatan dan tingkatan. Ini terkait dengan perkembangan tinggi peradaban Kamigawa. Berbeda dengan dunia asli, beberapa hal yang sangat langka tidak dapat dihitung. Shen Chen berbalik dan berdiskusi dengan Feng Yue, berpikir bahwa gadis kecil ini harus memiliki harta karun atribut api yang memenuhi nilai ini. Tapi saya tidak menyangka bahwa Feng Wu yang bergerak, Tuan Feng Lord menyerahkan tas terpisah dan berkata dengan ringan yang mulia, bagaimana kalau melihat bagian ini? Di dalamnya ada sepotong batu Lihuo, yang aslinya di Tianfeng Sensan, salah satu koleksi garis keturunan Suzaku, meskipun bukan benda peri, tetapi juga dibawa kembali dari lautan kekacauan oleh leluhur Suzaku, dan nilainya menakutkan. Sesuatu dari luar langit. Setelah pemilik kios mengambilnya, dia merasakannya dan ketakutan. Itu tidak terlihat seperti sesuatu dari alam dewa, sepertinya berasal dari luar langit. Tentu saja, ini tidak cukup untuk membuat pemilik warung curiga bahwa Chen Chen dan yang lainnya adalah pelintas, karena beberapa makhluk mengerikan di alam dewa juga memiliki kemampuan untuk pergi ke laut kekacauan di luar alam dewa melalui beberapa saluran dan membawa kembali beberapa benda luar angkasa. Dan karena urutan pesawat alam dewa sangat tinggi, gravitasi alam dewa sangat luas, dan setelah jangka waktu tertentu, kemungkinan besar lautan kekacauan akan menepi dan jatuh ke alam dewa. Tentu saja, lautan yang kacau itu tidak terlalu besar, mungkin kurang dari 1/10.000 ukuran alam dewa. Fenomena semacam itu dianggap sebagai gelombang kacau oleh alam dewa, yang merupakan ciptaan tiada taraf yang bahkan harus diperjuangkan oleh para raja kerajaan dewa. Karena itu, sebenarnya ada lebih banyak makhluk luar angkasa di alam dewa daripada di dunia asli Shen Chen. Meskipun pemilik kios itu sendiri tidak memiliki benda luar angkasa, dia secara alami telah mendengar legenda yang relevan. Kali ini, pemilik kios semakin percaya bahwa Shen Chen dan yang lainnya adalah bangsawan dari alam dewa, dan benda luar angkasa sangat langka, dan biasanya hanya bangsawan yang bisa memilikinya, dan jarang diedarkan di tempat lain. Sikap pemilik kios terhadap Shen Chen dan rombongannya segera menjadi sedikit lebih sopan, menekan kegembiraan di hatinya, dan berkata dengan suara rendah benda ini seharusnya sudah mencapai tingkat 6 atau 7 tambang harta karun, jadi tidak ada masalah dengan nilainya sendiri, hanya saja ini terlalu kecil, bisakah kamu mendapatkan potongan lain seukuran kepalan tanganmu dan segera menjualnya? Itu saja. Karena kamu tahu betapa sulitnya menemukan benda ini, kamu harus tahu bahwa kamu telah melewati desa ini dan tidak ada toko seperti itu. Shen Chen menggelengkan kepalanya, dan dia juga merasakan fluktuasi batu Lihuo itu, yang kira-kira seukuran 2 kepalan tangan klan Feng tidak memiliki banyak hal ini, jadi tentu saja mereka tidak dapat memberi lebih banyak sesuka hati. Adapun nilainya, diperkirakan barang ini bisa dijual sekitar 170.000 hingga 80.000 senbi saat dibawa ke gedung harta karun, namun, orang ini jelas sangat menginginkan batu Lihuo, jadi Shen Chen menebak bahwa dia akan setuju. Yah, sepertinya tidak mudah untuk memanfaatkan semua orang. Terima kasih, Cheng Kuan. Pemilik kios mengepalkan tinjunya dan menyerahkan sisa batu senyuan kepada Shen Chen dan yang lainnya. Kali ini dia berhasil membersihkan gudang dan mendapat bagian dari korps apa yang diinginkan bos secara alami adalah penyelesaian tugas yang berhasil. Setelah mendapatkan sejumlah besar batu senyuan, Shen Chen dan yang lainnya tidak tinggal di kota Tuhan, dan segera pergi, kembali ke hutan Feng Shuang yang luas. Mereka juga tidak kembali ke suku Xiou, dan sekarang para laksamana tahta suci dan suku Huyan mungkin telah pergi ke sana untuk menyelidiki keberadaan para dewa sebelumnya, dan orang-orang suku Xiou juga harus tahu tentang mereka Bufan, jika dia kembali, akan ada banyak masalah. Shen Chen dan yang lainnya menemukan sebuah gua besar di kedalaman hutan terdekat, dan menggunakannya sebagai tempat tinggal sementara, dan mereka tidak pernah pergi jauh, karena mereka masih harus menunggu badai es muncul untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk sisa-sisa Raja Dewa. Pada periode waktu berikutnya, semua orang menggunakan sumber daya yang baru diperoleh untuk berlatih dengan cepat. Jangan menahan diri. Meskipun batu asal dewa dikonsumsi, kita masih membutuhkan harta di tubuh kita. Jika kita tidak memiliki cukup,
kita dapat menukarnya dengan beberapa. Kun Ao, pemimpin klan Kunpeng, memberitahu setiap orang. Kelompok orang ini berlatar belakang 3 warisan abadi, terutama Minghai dan Jiulinggu, tidak ada konflik internal, dan orang-orang di kedua sisi sumber daya telah membawa banyak hal. Hanya saja beberapa hal tidak mudah untuk dihilangkan di wilayah angin kencang dan beku ini, karena orang-orang di kuil tulang kering mencarinya kemana-mana. Harta karun itu sangat mudah dikenali, dan mudah untuk berpikir bahwa itu adalah pelancong pesawat. Seperti situasi sebelumnya, latar belakang satu sama lain harus dirahasiakan, agar tidak saling menanyakan identitas masing-masing, dan masing-masing pihak akan menjauh setelah transaksi. Apa yang dimaksud oleh Patriark tua itu adalah bahwa jika batu asal dewa tidak cukup, mereka mungkin juga mengambil beberapa harta dan menjualnya di pasar gelap bawah tanah di kota Muyun. Ada risiko tertentu dalam melakukannya. Di pasar gelap bawah tanah, bisa juga ada pembicaraan rahasia yang dikirim oleh kuil tulang kering. Namun, jika Peritian Xuan diizinkan pergi ke sana, tidak sulit untuk keluar segera setelah itu, transaksi bahkan jika jejak ditemukan, wilayah kota Muyun sangat besar, dan angin serta hutan es di luar sangat luas, dan beberapa di antaranya berputar-putar. Tuanku, Istana Naga selalu terkenal dengan pegunungan harta karunnya. Haruskah Anda membiarkan kami menikmati harta karun Istana Naga yang luar biasa di dalam gua? Chen Chen menatap gadis naga tidak jauh dari sana, dan berkata tanpa berkata-kata. Cewek ini tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tidak sopan sama sekali ketika dia mengkonsumsi batu asal dewa, dia juga membagi beberapa batu asal dewa tingkat ketiga dan keempat. Meskipun Istana Naga kita kaya, tetapi sekarang Istana Naga telah jatuh, dan Tuan Istana tidak punya waktu untuk kembali dan mengambil harta Istana Naga, orang tua. Buaya lapis baja naga ini pernah berkonflik dengan Shen Chen sebelumnya, tapi sekarang, keluhan itu tidak lagi penting, dan mereka semua adalah sahabat. Namun, Shen Chen masih membenci upaya lelaki tua ini untuk menutupi, menatap gadis naga dan berkata bangkit dan jatuhnya Istana Naga di dinasti masa lalu semuanya dipercayakan kepada seorang penguasa istana. Bagaimana perasaan saya, seperti Tuan Mutlak dari Istana Naga, Tuan Istana Tuanku, itu harus menjadi harta yang bergerak, sebagian besar harta dari Istana Naga mungkin ada di tubuhnya, bukan? Wajah Dragon Armor Crocodile dan pelayan Istana Naga lainnya membeku. Hehe, jangan terlalu picik, ketika kamu kekurangan uang, aku secara alami akan mengambil tindakan. Hanya saja yang mereka inginkan adalah permata atribut api, dan bukan giliranku untuk muncul. Long Nu tersenyum ringan, orang ini memiliki mata yang tajam. Tapi saya pikir, saat ini kita berada di kerajaan es dan salju, dan Istana Naga juga mengambil jurusan atribut air. Harta serupa seharusnya sangat mudah dijual di sini, Chen Chen tertawa. Kalau begitu sepertinya aku tidak memberikan kontribusi apapun, dan beberapa orang mengira aku tidak melakukan apa-apa. Long Nu memutar matanya dan menggertakkan giginya. Dengan sapuan jubah lengannya, setumpuk kecil harta ditumpuk di tanah, serangkaian barang yang mempesona, dan barang-barang yang dapat dibawa oleh gadis naga secara alami adalah yang paling penting di Istana Naga. Ambil dan jual. Setelah kamu menjualnya, belilah beberapa batu asal ilahi level 4 lagi untukku, kata gadis naga dengan marah. Meskipun semua orang terutama menggunakan batu sumber ilahi tingkat pertama dan kedua, sekelompok kecil dari mereka, seperti Long Nu, Shen Chen, Feng Yue, Kunao, Feng Wu, dan Ling Wang, menggunakan batu sumber ilahi tingkat keempat, maju paling cepat. Tetapi harga batu senyuan level ini terlalu tinggi, bahkan di toko bahan makanan, harganya 10.000 senbi. Agak terlalu boros untuk mengkonsumsi hal semacam ini untuk kultivasi di tingkat utusan, saya khawatir ahli waris kerajaan Tuhan yang mulia itu mungkin tidak memiliki sumber keuangan yang kuat untuk dikonsumsi dalam jumlah besar. Jika daya tembak sepenuhnya ditembakkan, batu asal ilahi level 4 sebenarnya hanya cukup untuk dikonsumsi Shen Chen dan yang lainnya selama beberapa hari. Selain itu, di antara kelompok orang mereka, ada dua makhluk yang lebih kuat, Gu Jing dan Peritian Xuan, batu asal dewa tingkat 4, yang tampaknya hilang dalam waktu kurang dari setengah hari. Meskipun apa yang dikatakan lelaki tua kuno benar, semua orang tidak perlu menyembunyikannya sekarang, tetapi ini terutama ditujukan untuk semua orang, jika sekelompok kecil orang ini diizinkan untuk menembak sepenuhnya, diperkirakan bahkan latar belakang keluarga mereka yang kuat pun akan tidak dapat mendukung mereka tahun. Bagaimanapun, Shen Chen dan yang lainnya masih sangat kekurangan sumber daya, jika tidak, orang-orang seperti Tian Xuan dan yang lainnya yang berada di puncak utusan dewa mereka sudah dapat mengkonsumsi kristal dewa. Selama hal-hal itu cukup, mereka dapat bantu mereka melangkah ke level dewa dalam waktu singkat. Melihat tumpukan harta karun di tanah, mata gadis-gadis itu berbinar, mengagumi warisan Istana Naga yang tak tertandingi. Iya, itu benar, akhirnya aku bersedia melepaskan pertumpahan darah. Ayo, kamu pilih dulu,
simpan yang berguna, dan jual yang tidak berguna untuk uang. Shen Chen tersenyum, lalu menyapa gadis-gadis itu juga sebagai pasangan dari Minghai, seorang pria muda untuk dipilih. Orang-orang di Minghai juga mempraktikkan atribut air, jadi ada banyak harta di dalamnya, yang sangat mereka dambakan. Shen Chen sangat pengertian dalam hal ini, yang membuat penyihir Bihua tersenyum. Gadis naga hampir pingsan karena marah, pria ini sebenarnya menipu bayinya. Hehe, jangan bersemangat, kita semua berada di kapal yang sama sekarang, hartamu adalah harta semua orang, dan milik kita juga milikmu. Shen Chen tersenyum ringan. Benarkah mata indah gadis naga berbinar? Dengan begitu, sampaikan kepadaku kebenaran asli dari Zulong dan hukum binatang kesengsaraan guntur. Semuanya akan disita. Faktanya, gadis naga ingin mengatakan ini sejak awal. Dua warisan besar, bahkan dia, Tuan Istana-Istana Naga, serakah dan tidak nyaman, karena maknanya benar-benar tak terbayangkan. Ada banyak alasan. Terutama esensi asli dari naga leluhur, yang bahkan lebih penting, setelah mendapatkan benda itu, gadis naga menganggap bahwa dia harus dapat dengan sempurna mengintegrasikan 12 jiwa naga segera. Dua pelayan tua buaya lapis baja naga secara alami tahu arti dari dua hal ini bagi tuannya, jadi mereka menantikannya. Awalnya mereka tidak mau memenuhinya dengan mudah karena Chen Chen, tetapi tanpa diduga, Shen Chen tersenyum dengan mudah ya. Long Nu kaget, lalu sudut mulutnya terangkat, jelas sangat bahagia, dan pendapatnya tentang seseorang tiba-tiba banyak berubah. Shen Chen benar-benar tidak memiliki banyak dendam sekarang, dan, pada kenyataannya, hanya dirinya sendiri. Beberapa orang Long Nu dan Ming Hai dapat mempelajari metode Zulong di sini, belum lagi metode Lei Jisou, telah terbukti bahwa diperlukan kesempatan khusus. Dengan cara ini, tidak peduli siapa yang bisa mempelajarinya, Chen Chen merasa tidak perlu menghargainya. Saudari peri juga bisa belajar, tetapi jalannya tidak biasa. Metode Zulong dan Zufeng tidak terlalu berarti baginya. Hal yang sama berlaku untuk gadis kecil Pi Feng Yue, dan Liu Hanyan, seorang gadis yang lemah. Belajar bisa dipelajari, tetapi the metode Zulong, Thunder Tribulation Beast, dan Dark Kunpeng dapat meningkatkan kekuatan mereka dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, mungkin tidak ada manfaatnya. Dalam cara berkultivasi Tao, setiap orang memiliki caranya sendiri di tahap selanjutnya. Dan bukan semakin banyak yang Anda pelajari, semakin baik peri Tianxuan menginjak peri yang tak terukur dalam kepunahan, dan Liu Hanyan memandang ke langit dengan murid spiritualnya, dan mengubah dirinya menjadi abadi dalam kekacauan Taoisme, transformasi menjadi peri, pengejaran Feng Yue atas detasemen pamungkas di jalur api yang sempurna. Ini adalah cara dan metode yang belum pernah terjadi sebelumnya, belajar terlalu banyak terlalu rumit, tetapi itu adalah tidak baik. Hal yang sama berlaku untuk gadis naga. Dia sekarang mempelajari metode naga leluhur dan binatang kesengsaraan petir. Itu karena tahunya sendiri, yang merupakan perpaduan antara atribut air dan atribut guntur. Metode Zufeng adalah pasti tidak cocok untuknya. Jika ada yang bisa makan gado-gado tanpa mempengaruhi jalan ke depan, maka hanya Shen Chen satu-satunya, karena caranya adalah merangkul semua sungai dan sungai, mengendalikan reinkarnasi semua hal dan semua dharma sepanjang malam. Jalan-jalan ini sebenarnya tidak bisa dikatakan mana yang lebih baik. Shen Chen telah belajar banyak, belum tentu pada level yang sama, dan efektivitas tempurnya lebih kuat dari Feng Yue, Long Fei, dan Liu Hanyan. Itu masih tergantung pada miliknya, pencapaiannya sendiri, dan semakin dia melanjutkan, semakin banyak masalahnya. Gadis naga itu juga melihat apa yang dimaksud Shen Chen, tetapi dia masih sangat berterima kasih, dan bercanda kamu bisa mempelajari segalanya, dan itu akan berguna jika kamu mempelajarinya, tetapi ketika kamu sedang dalam suasana hati yang baik, aku akan mengajarimu beberapa rahasia klan naga. Itu suatu keharusan. Aku ingin orang-orang dari klan naga, klan Phoenix, Ming Hai, dan lembah Jiuling, termasuk warisan Xixia Tianzun. Jangan sembunyikan rahasiamu, Shen Chen tersenyum tanpa tersipu. Begitu dia mengatakan ini, semua orang di sekitarnya membencinya. Orang ini membuat keributan untuk waktu yang lama. Awalnya dia membuka jalan untuk dirinya sendiri. Anda benar-benar harus belajar sebanyak mungkin tentang Taoisme tertinggi ini. Nanti, saya akan menyalin hukum kaisar dari tubuh dan jiwa. 3 kaisar dan 5 kaisar telah membuat pencapaian besar. Taoisme mereka sangat penting bagi Anda. Gujing tiba-tiba dia mengeluarkan suara, tetapi kata-kata itu membuat Chen Chen merasa sedih. Xiao Nizi bekerja sangat keras, dan akhirnya bahkan mempertaruhkan nyawanya, hanya untuk memperjuangkan garis keturunan kaisar. Bagian dari hukum ini memilukan. Tapi Shen Chen tidak keberatan, mengangguk dan berkata, oke, saya suaminya, saya bisa mengambil barang-barangnya dengan tenang. Mendengar ini, Liu Hanyan, Guqin dan yang lainnya semuanya bermata merah, dan sosok yang luar biasa dan anggun itu mau tidak mau muncul di benak mereka. Dalam sekejap mata, lebih dari 2 bulan berlalu dengan mulus.
Di dalam gua jauh di hutan Feng Shuang, selama periode ini, kekuatan setiap orang telah meningkat pesat, dan beberapa potensi yang telah disimpan sejak lama telah digali. Tian Xuan memimpin untuk maju ke dewa tingkat lanjut, dan Kunao serta Feng Wu mengikuti dari belakang. Bagi mereka bertiga, semua ini adalah hal yang biasa. Di dunia asli, mereka bertiga telah mencapai puncak tingkat dewa, mencapai titik di mana mereka dapat mencoba membuktikan Tao, tetapi bagian sirkuit reinkarnasi dunia di masa lalu tidak memiliki api reinkarnasi bawaan, jadi mereka tidak dapat mengukir Tao mereka sendiri di dunia. Ketiganya awalnya adalah orang-orang teratas di dunia, jika tidak ada perubahan, mereka secara alami akan menjadi orang yang memiliki kesempatan terbaik untuk membuktikan Tao. Semuanya telah berubah sekarang. Memasuki alam dewa dan membuktikan Tao telah menjadi tugas yang mustahil. Keteraturan dan hukum alam dewa terlalu tinggi. Bahkan Kaisar Dewa tidak dapat mengukir hukumnya sendiri di dunia alam dewa. Pada gilirannya, mereka hanyalah pemegang hukum skala besar. Namun, ketiga Tian Xuan tidak pernah santai di lingkungan ini, dan bagaimanapun juga, mereka tidak akan meninggalkan berbagai fondasi masa lalu. Bahkan lebih mudah untuk dipromosikan menjadi dewa di alam dewa daripada menjadi dewa di dunia aslinya. Para dewa dari dua pesawat tampaknya memiliki sedikit perbedaan dalam kekuatan tempur, tetapi menjadi dewa di jalan God Realm adalah untuk mereka. Dengan kata lain, banyak hal yang diperoleh dengan susah payah akan sia-sia. Oleh karena itu, ketiganya memilih metode yang paling khusus, tubuh fisik untuk membuktikan Tao. Selama proses ini, mereka tidak melepaskan upaya masa lalu. Arahan umumnya adalah bahwa mereka juga berpegang teguh pada jalan mereka sendiri, tetapi alam dewa tidak dapat mengukir Dao, Dharma, dan Qi di dunia. Cara mereka sendiri, terukir di daging, juga diperoleh posisi dewa dan buah jalan. Dibandingkan dengan dunia sebelumnya untuk membuktikan jalannya, metode ini tidak memiliki kendali atas aura dunia, dan tidak bisa seperti para dewa di dunia itu, memobilisasi energi puluhan ribu mil tanah untuk digunakan sendiri. Tetapi metode demonstrasi kecil Zheng Wei juga memiliki kelebihannya sendiri, yang menggabungkan karakteristik alam dewa dan alam sebelumnya, dan telah menemukan keseimbangan yang halus di antara keduanya. Kurangnya kendali atas nasib langit, tetapi para dewa dan buah Dao di ketiganya semakin dekat dengan hukum tingkat tinggi para dewa, jauh lebih baik daripada para dewa yang tumbuh di dunia ini, bahkan jika mereka kembali ke dunia itu di masa depan sepotong langit dan bumi, seseorang juga tidak dapat mengembalikan bagian itu, dan pada saat yang sama, itu tidak kekurangan keuntungan dari para dewa yang memerintah hukum yang lebih tinggi. Tidak sempurna, itu adalah ciptaan yang mengerikan. Ini menunjukkan arah umum untuk Shen Chen dan yang lainnya yang terlambat. Mereka tidak perlu menyerah apapun. Jika jalan mereka sendiri cukup cemerlang, masih layak untuk dipertahankan. Selama periode ini, kekuatan Shen Chen, Feng Yue, dan Long Nu juga meningkat. Mereka bersikeras pada metode kultivasi asli, tetapi juga menggabungkan karakteristik urutan alam dewa, dan sekarang mereka semua telah menjadi utusan tingkat kelima. Awalnya, mereka dapat terus maju, tetapi beberapa dengan bakat paling luar biasa semuanya memilih jalur yang mantap dan mantap ini. Karena di puncak tingkat dewa, mereka juga akan mengambil metode pembuktian jalan dengan tubuh fisik. Tetapi beberapa dari mereka tidak memiliki kekhawatiran seperti itu, kebanyakan dari mereka akan atau tidak akan melepaskan fondasi masa lalu, tetapi mereka secara bertahap akan fokus pada latihan para dewa. Ini juga merupakan pilihan terakhir, lagi pula, tidak semua orang yang ingin maju ke dewa dengan cara bukti kecil memiliki kualifikasi seperti itu. Orang dengan kemampuan semacam ini, paling tidak, memiliki potensi untuk membuktikan Tao secara langsung di dunia aslinya. Semua makhluk hidup hanya dimiliki oleh segelintir orang. Di antara kelompok orang saat ini, selain 3 orang yang sudah membuka jalan, ada juga Shen Chen, Liu Hanyan, Feng Yue, Long Fei, Kunyao, Bihua, dan King Ling Sui yang 100% memiliki kemampuan ini. Si Feng 5 dari mereka, Huang Xi, Huang Xuanyan, Huan Xuan, dan Pak Tua Guqin, memiliki peluang besar, tetapi apakah mereka dapat berhasil atau tidak tergantung pada hasil pertumbuhan mereka di masa depan. Selain itu, bahkan 2 Raja Roh sedikit di belakang. Kedua Raja Roh tua ini bukan yang terkuat di antara 9 Raja Roh. Pada saat itu, efeknya jauh lebih tidak intuitif dibandingkan dengan orang-orang seperti Shen Chen dan Feng Yue yang terjadi untuk melewati rintangan itu. Tentu saja, meskipun sulit bagi mereka untuk membuktikan buah Dao mereka dalam tubuh fisik, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan segalanya. Setelah para dewa alam dewa menerobos level, inti dewa akan dibiarkan di dalam tubuh, hukum benda. Tetapi bahkan jika mereka tidak memiliki buah Dao, kebanyakan dari mereka tidak akan memahami inti dewa, dan akan ada jenis keberadaan lain yang bercampur dengan buah Dao dan sumber dewa, dan hal itu pasti jauh lebih unggul daripada inti dewa biasa. Awalnya, di antara kerumunan, masih ada beberapa orang luar biasa dengan 100% kemampuan seperti itu,
Tetapi seperti Xuanlong, putra Dewa Xuanwu, dan dua junior teratas lembah Jiuling, semuanya terkubur di celah pesawat itu dengan kebencian. Tapi untungnya, ada juga orang yang tak tertandingi di lembah Jiuling, yaitu wanita yang mengenakan sutra putih dan memenangkan salju turun juga merupakan semacam kenyamanan bagi lembah Jiuling. Shen Chen dikelilingi oleh banyak wajah yang sudah dikenal sebelumnya, dan Bei Chen Hui, Xiao Wei, Xiao Lingfeng, Yu Xing, Li Si dan lainnya gagal mencapai akhir. Itu adalah kekuatan penghancur mereka yang tak tertahankan, begitu mereka dipukul sayangnya, mereka akan langsung dimusnahkan di celah-celah di pesawat. Di antara kelompok orang ini, elit dari beberapa kelompok etnis telah menghilang. Hanya Yanqi yang tersisa di klan Roh Api. Leluhur Zong Zong dan kekasih masa kecilnya Yan Jiao semuanya dibenci, sedemikian rupa sehingga keturunan dari orang klan Roh Api, dalam waktu singkat ini, diam. Hanya ada saudara dan saudari Xuanyuan Li dan Xuanyuan Ting yang tersisa di klan Xuanyuan setelah reuni singkat, banyak klan telah dipisahkan selamanya. Klan Ji dan klan Jiang hampir satu-satunya yang tersisa. Untungnya, orang-orang ini tidak sendirian. Di jarak yang tak berujung, di laut yang kacau, mereka masih memiliki bagian dari suku mereka. Ketika mereka bertemu lagi di masa depan, mereka pasti akan menangis satu sama lain. Saya tidak akan pernah melupakan malapetaka itu. Masih ada beberapa orang dari suku Li, suku Yuling, dan suku Mu, mereka bukan jenius yang paling menonjol di suku tersebut, mereka hanya beruntung. Untuk beberapa orang ini, Shen Chen tidak diragukan lagi merawat mereka dalam waktu singkat baru-baru ini, mengabaikan bahwa bakat mereka tidak begitu menonjol, dan mencurahkan semua sumber daya untuk kultivasi mereka. Klan-klan ini adalah landasan berdirinya Istana Kekaisaran, pada saat paling awal, mereka bersatu dengan klan Tianluo dan menjadi pendukung setianya. Sekarang kelompok orang paling cerdas dari klan ini telah jatuh dalam perjalanan pulang, dan mereka yang selamat, terlepas dari kualifikasi mereka, tentu saja membutuhkan perhatian ekstra untuk menjadikan mereka harapan masa depan klan masing-masing. Bakat tidak menentukan segalanya. Shen Chen sendiri adalah contoh terbaik. Dia percaya diri dan bertekad untuk memperlakukan sekelompok orang ini dengan baik. Ada angin kencang dan ombak di depan. Seiring berjalannya waktu, semuanya akan baik-baik saja. Kelompok orang ini sendiri juga sangat putus asa, mereka tahu situasi saat ini, mereka ingin melangkah ke tingkat dewa secepat mungkin, dan hidup sesuai dengan cinta Tuan Muda di alam dewa, hanya tingkat dewa utusan dapat menjelajah keluar, dengan kekuatan pertahanan diri, jika tidak, jika Anda menghadapi pertempuran tingkat tinggi, Anda hanya dapat menghindarinya dari kejauhan, yang sangat tidak nyaman. Dalam lebih dari 2 bulan, lebih dari 2/3 Shen Chen dan partainya telah melangkah ke alam tingkat dewa, dan sisanya juga cukup berani untuk mengejar ketinggalan setelah mengetahui rasa malu mereka. Tapi sekarang kita harus berhenti sejenak. Menurut berita pasti yang telah ditanyakan baru-baru ini, 5 hari kemudian, di kedalaman hutan angin dan beku, badai es akan turun. Pada saat itu, reruntuhan legendaris dari God King mungkin benar-benar muncul. Ini adalah keberuntungan yang langka, bahkan tingkat dewa-dewa, bahkan dewa-dewa itu, akan memperhatikan dan mengirim orang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Di permukaan, hanya ada satu perbedaan ranah antara dewa-dewa dan raja dewa, namun kenyataannya, ada perbedaan dunia. Meskipun jumlah dewa tidak sebanyak guk-guk di alam dewa, mereka tidak jarang banyak kekuatan di atas suku kecil biasanya memiliki dewa yang duduk sebagai komando. Namun, setelah naik ke level dewa, jarak antara satu sama lain sangat jelas, total pencapaian 10 level, tidak dipromosikan ke satu level, berarti kemampuan untuk mengontrol hukum meningkat lebih dari 2 kali lipat. Kekuatan hukum dan kekuatan ilahi murni tidak dapat digeneralisasikan, kekuatan hukum adalah kekuatan dominan di alam dewa, mengesampingkan segalanya, diikuti oleh kekuatan iman, dan sampai batas tertentu, kekuatan iman juga dibantu oleh kekuatan hukum. Ini berarti bahwa akan sangat sulit bagi orang-orang di atas level dewa untuk menantang di luar level tersebut. Jika mereka memiliki sedikit kendali atas hukum, mereka mungkin akan sepenuhnya ditekan oleh lawan. Ini adalah celah yang tidak dapat diatasi. Semakin jauh Anda melangkah, semakin jelas situasi ini, dan peningkatan alam dao ilahi, alam, tidak dapat lagi mengandalkan akumulasi kekuatan. Jika dewa ingin dipromosikan menjadi jenderal dewa, dia membutuhkan membiarkan inti dewa berkembang menjadi sumber hukum, dan jenderal dewa ingin berada di antara jajaran dewa-dewa adalah mengembangkan sumber hukum menjadi inti hukum, bahkan lebih sulit bagi dewa Tuhan untuk naik ke pangkat raja dewa. Penting untuk membiarkan inti hukum mekar cahaya ilahi dari hukum. Setiap dunia besar di masa depan seperti ikan yang melompati gerbang naga. Tak perlu dikatakan, kesulitannya perubahan. Dewa dapat duduk di suku kecil dan menengah, dan jenderal dewa dapat melindungi suku kelas menengah dan menengah ke atas, jika mereka memiliki kemampuan master dewa,
mereka bisa menjadi santo pelindung suku besar, atau menciptakan wilayah kota dewa. Tuan besar tidak berada di satu alam. Mereka yang bisa menjadi tuan besar kebanyakan adalah guru dewa terkemuka, karena pada tingkat guru dewa, setiap tingkat sulit untuk bergerak maju. Guru dewa tingkat tinggi hampir dapat memandang rendah-rendah tingkat master dewa. Terus terang, tuan besar menonjol dari sekelompok penguasa kota dewa. Kecuali itu adalah daerah yang sangat makmur, sebagian besar wilayah besar di alam dewa adalah tuan dewa dari peringkat ke-7 hingga ke-10 yang berfungsi sebagai tuan besar. Dan pada tingkat raja dewa, seseorang dapat memerintah wilayah dewa yang besar, dan juga dapat memasuki ibu kota kerajaan dewa, mendapatkan dukungan dari raja kerajaan dewa, memperoleh posisi tinggi, dan menikmati kehormatan besar. Sisi baiknya, di wilayah kota dewa, hanya satu atau dua master dewa yang dapat dilahirkan. Di wilayah besar seperti wilayah besar Feng Shuang, ratusan dewa master dapat dilahirkan, dan domain dewa yang besar dapat melahirkan satu atau dua raja dewa. Tetapi Anda harus tahu bahwa wilayah kota ilahi memiliki lebih dari ratusan juta orang, dan jumlah orang di wilayah yang luas seringkali mencapai puluhan miliar, tidak mungkin mengukur jumlah orang di masa depan. Angka dasar seperti kerikil dapat melahirkan keberadaan sedikit di atas dewa Tuhan. Kemampuan karakter seperti itu bisa dibayangkan, bahkan di banyak tempat. Meskipun metode pengukuran ini belum tentu akurat, dan sulit untuk mengetahui apa yang terjadi di balik layar, hal itu dapat dilihat dari hal ini. Bahkan Master Dewa sangat langka, betapa kuatnya Raja Dewa dari alam yang lebih tinggi, dapat dibayangkan bahwa bahkan di beberapa daerah tandus di dunia dewa, penguasa domain besar mungkin bukan Raja Dewa, dan mereka mungkin adalah puncak Tuhan. Saat ini, peninggalan Raja Dewa akan lahir. Usia keberadaan Raja Dewa sudah sangat tua. Saat itu, wilayah angin besar dan beku tidak seperti sekarang. Meski hanya peninggalan, namun mengingat pengaruh Raja Dewa, tidak diragukan lagi merupakan keberuntungan besar bagi orang selanjutnya. Inti dari hukum Raja Dewa telah mulai mekar kemegahan hukum ilahi. Bagi makhluk yang lebih rendah, itu hanyalah harta yang tiada taraf. Jika Anda bisa mendapatkannya, Anda bisa melangkah lebih mulus di jalan menuju jalan ilahi. Dan bagi mereka yang berada di tingkat dewa-dewa, ini mungkin kesempatan terbaik bagi mereka untuk mendapatkan wawasan tentang misteri membiarkan inti hukum mekar dengan cahaya ilahi. Begitu mereka melangkah ke Raja Dewa, kekuatan yang mereka miliki, untuk akan bangkit dalam semalam di wilayah yang luas. Ada penguasa dewa lain dari kota dewa, jadi penguasa agung dari wilayah yang luas ini hampir akan menyerah. Aturan kekuasaan yang kejam di alam dewa di sini, yang kuat dihormati dan yang lemah mengalah. Meskipun para master dewa biasanya duduk di kota dewa mereka sendiri untuk menghindari penggerebekan oleh orang lain, ada desas-desus gosip bahwa beberapa dewa master di wilayah yang luas ini memiliki ide untuk mencuri kuda dan pergi diam-diam untuk mengunjungi reruntuhan kota, Raja Dewa. Feng Wu pergi ke kota Muyun sendirian sebelumnya, tapi sekarang dia kembali dan mengungkapkan banyak informasi untuk semua orang. Kesadaran teritorial dari alam dewa mengalahkan segalanya, pemimpin umum menganggap wilayah mereka sebagai sesuatu yang tidak dapat dilanggar, sehingga sebagian besar penguasa kota dewa merasa sulit untuk melihat mereka meninggalkan kota dewa mereka sepanjang hidup mereka. Hanya karena celah kekuatan terlalu besar, jika Master Dewa pergi dan Master Dewa yang bermusuhan datang untuk menyerang, sosok setingkat dewa saja tidak akan bisa menghentikannya. Meskipun ada ratusan juta orang di kota Tuhan, hanya sedikit sekali orang yang benar-benar setia kepada kota Tuhan, kebanyakan orang seperti penduduk biasa, tidak peduli. Jadi begitu musuh asing menyerang, tidak akan ada pemandangan ratusan juta makhluk hidup yang bertempur di langit sama sekali, 99% penduduk di kota akan berdiri diam dan melakukan apapun yang berani mereka lakukan, mungkin lebih buruk. Para penjaga rumah Senceng benar-benar setetes air dibandingkan dengan orang-orang di bagian Senceng. Tetapi hasil perang sangat bergantung pada mereka. Selain itu, pasukan di kota yang sangat dekat dengan Senceng Mansion pada hari kerja juga dapat membantu, tetapi mereka bukanlah mayoritas. Dengan cara ini, arti keberadaan dewa-dewa sangat penting. Pertempuran teritorial di alam dewa, dari kerajaan dewa ke kota dewa, selalu hanya pertempuran antara atasan, bekas wilayah dan orang-orang akan segera diambil alih. Di masa lalu, kepergian penguasa kota ilahi sering menjadi sinyal bagi para atasan di dua wilayah yang bermusuhan untuk memulai perang. Ketika penguasa dari kedua belah pihak hadir, tidak ada yang bisa mendapatkan banyak. Kekuasaan, seringkali tidak akan melepaskan kesempatan untuk menyelinap masuk. Jadi pada prinsipnya, bahkan jika peninggalan Raja Dewa muncul, bahkan jika Tuan Dewa serakah di rumah Senceng, dia tidak boleh keluar dengan mudah, dan akan mengirim jenderalnya yang kuat untuk memperjuangkan keberuntungan baginya. Tetapi jika cukup besar, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa dewa akan mengambil risiko. Adapun Tuan Yang Agung dapat mengirim seseorang setingkat Dewa Tuan tanpa harus keluar.
Alasan mengapa reruntuhan Raja Dewa menyebabkan gangguan besar kali ini adalah karena dikatakan bahwa setelah Raja Dewa jatuh, inti hukum yang mekar dengan kecemerlangan ilahi tidak jatuh ke tangan orang lain. Feng Wu menyampaikan berita berat lainnya. Tidak masuk akal jika kemunculan reruntuhan Raja Dewa menyebabkan keributan seperti itu. Itu semua karena inti hukum masih ada. Intinya, inti dari hukum juga merupakan kristal dewa, tetapi karena perbedaannya terlalu besar, ia terbagi menjadi sesuatu yang lain. Raja ilahi yang dibicarakan Feng Wu telah berkelana di luar dunia di masa lalu. Di tahun-tahun senja, dia kembali ke tempat kelahirannya, yang sekarang menjadi hutan Feng Shuang untuk bercocok tanam, dan akhirnya duduk di sini. Dalam kata-kata Shen Chen dan yang lainnya di dunia mereka sebelumnya, ini adalah pembudidaya nakal yang sangat menakutkan, jadi hal terpenting setelah kejatuhannya tidak diteruskan ke generasi mendatang, tujuan akhir dari semua pihak yang bersaing di wilayah besar. Ketika Shen Chen dan rombongannya sedang dalam perjalanan, jumlah orang yang menghantui hutan besar Feng Shuang meningkat secara signifikan. Dilihat dari arah yang mereka tuju, kebanyakan dari mereka juga sejalan dengan tujuan mereka. Mereka ingin bergegas ke Raja Dewa Reruntuhan untuk menyebarkan area petunjuk. Di langit juga terdapat sensip yang melintasi perbatasan, yang jelas merupakan alat perjalanan dari Shen Cheng Mansion dan kekuatan besar selain itu, banyak orang berkuasa di kota juga menyewa berbagai mobil dari dealer mobil. Sangat hidup. Berjalan di tanah, Shen Chen dan yang lainnya ketakutan, tetapi mereka juga memiliki mobil yang menakutkan, mobil puncak Feng Yue dibawa keluar, dan momentumnya jauh lebih menakutkan daripada kapal dewa itu. Namun, Luanjia yang dibangun oleh Sun God Crystal terlalu menarik perhatian, dan keberadaan kelompok orang ini tidak boleh terlalu mencolok. Beberapa hari kemudian, hanya ada sedikit orang di kawasan hutan ini, dan banyak orang berkumpul dalam jarak kurang dari puluhan mil. Jumlah makhluk hidup di alam dewa berkali-kali lebih besar dari dunia asli, bahkan jika itu hanya persaingan di wilayah besar Feng Shuang, skalanya mencengangkan. Tidak hanya banyak rumah Shen Cheng, tetapi juga banyak suku di wilayah yang luas ini telah mengirim orang ke sini. Keberuntungan semacam ini tidak hanya untuk yang kuat memiliki kesempatan. Tentu saja, kekuatan biasa tidak akan menganggap inti hukum yang bercahaya sebagai milik mereka, belum lagi mereka tidak memiliki kesempatan untuk memperjuangkan hal itu, bahkan jika mereka mendapatkannya, itu hanya akan membawa bencana bagi suku tersebut, dan tidak ada cara untuk mempertahankannya. Karena itu adalah peninggalan Raja Dewa, pasti ada banyak harta, jika dia bisa tumbuh menjadi Raja Dewa, dia pasti telah mengumpulkan banyak sekali harta dalam hidupnya, yang merupakan keberuntungan di mata generasi mendatang. Selain itu, di antara orang-orang dari semua lapisan masyarakat, Shen Chen dan yang lainnya juga melihat jejak para laksamana yang kuat, tidak hanya para laksamana, tetapi juga tahta suci dengan cabang di kota Muyun, termasuk dari tahta suci agung. Nyatanya, di dalam wilayah Shen Cheng, pengaruh orang-orang tahta suci agung tidak seburuk yang dibayangkan, dan semuanya masih bergantung pada kekuatan. Bahkan jika sekte mereka dimusnahkan, jika itu adalah konflik normal, markas tahta suci akan memiliki banyak kendala jika mereka ingin campur tangan. Mereka yang menekan pandangan kafir sebanyak mungkin tidak akan pernah membiarkannya menyebar tanpa hukum di mana-mana seperti rumput liar. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah tahta suci agung yang kuat, ada kekuatan yang mampu di daerah setempat, dan mereka mungkin tidak terlalu takut pada mereka. Jika ada konflik, mereka akan tetap berteriak dan membunuh. Biasanya mereka memiliki untuk berhati-hati, karena banyak tindakan mereka cenderung melewati garis bawah perjanjian pembatasan agama, dan lambat laun menimbulkan masalah besar. Dalam kompetisi campuran seperti itu, sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan mendapat keberuntungan pada akhirnya, bahkan beberapa orang yang lemah berharap untuk minum sup dalam permainan semacam ini. Barisan Shen Chen dan yang lainnya saat ini, di permukaan, sepertinya mereka ada di sini untuk minum sup. 3 dewa duduk sebagai komando. Betapa kompetitifnya. Keesokan harinya, di kawasan hutan ini, tiba-tiba terjadi angin kencang dan badai salju. Itu bukan hanya badai salju biasa, di tengah badai, kelompok cahaya putih besar samar-samar terlihat berputar. Adegan ini sangat mengejutkan sehingga dunia di sekitarnya menjadi gelap. Badai beku. Banyak orang berseru kegirangan, ramalan para peramal itu tidak salah, dan baru-baru ini, benar-benar terjadi badai salju di daerah ini. Peramal adalah pekerjaan yang sangat kuno dan misterius di alam dewa, dapat menyimpulkan fenomena langit, beberapa di antaranya sangat kuat, dan mereka bahkan dapat membuat rahasia dalam semalam, sangat populer di kota-kota dewa di seluruh dunia. Selain itu, ada banyak profesi seperti alkemis, apoteker, dan master pola di alam dewa. Pengorbanan kekuatan mereka juga merupakan hukum, tetapi itu adalah hukum dengan kekuatan rahasia. Shen Chen dan yang lainnya tidak membutuhkan komentar peramal, mereka dapat melihat sendiri melalui badai salju. Pada saat ini,
Memang ada hukum dan aura mengerikan yang berputar-putar dalam badai itu, dan samar-samar terkait dengan wilayah yang tersembunyi di dalamnya, ketiadaan hukum yang ditetapkan terlibat. Di langit jauh, kuno kecil dan perubahan kehidupan muncul, bersinar dengan kecemerlangan, ada rantai hukum yang beredar, dan langit penuh dengan es dan salju. Reruntuhan Raja Dewa. Semua pihak terguncang, dan reruntuhan yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya muncul, tetapi saat ini, masih tampak sedikit ilusi, dan perlahan-lahan menjadi kokoh. Begitu reruntuhan muncul di kedalaman hutan, suhu di sekitarnya tiba-tiba turun, dipenuhi dengan hukum es yang menakutkan. Pembangkit tenaga yang mempraktikkan hukum embun beku semuanya sama dalam atributnya masing-masing, perbedaannya terletak pada kontrol dan penggunaan hukum masing-masing. Mantan Raja Dewa ini, yang dikenal sebagai Raja Dewa Beku, mengejar dingin tertinggi sepanjang hidupnya, jadi meskipun dia telah jatuh sekarang, nafas yang menembus reruntuhan itu seperti arus dingin yang melewati kawasan hutan beku, atas tubuh mereka. Hukum yang mengerikan. Peri Tianxuan berbisik, hukum dan sajak Dao, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat, dalam proses mengejar kekuasaan, menguasai hukum tertinggi memang lebih mudah untuk mendapatkan kekuatan yang mendalam. Dikatakan bahwa di alam dewa, masih ada makhluk yang percaya pada hukum ruang. Benar-benar tak terbayangkan. Shen Chen juga mendecakkan lidahnya. Di dunia asli, hukum ruang dianggap sulit didapat pegang, dan hanya sejumlah kecil makhluk yang bisa mengintai. Namun di alam dewa, ada kerajaan dewa yang keyakinan utamanya adalah hukum ruang, bisa dibayangkan betapa besarnya makhluk yang ahli dalam hukum ini. Tidak lama kemudian, reruntuhan menjadi semakin jelas, dan sebuah pintu masuk muncul, tetapi dipenuhi dengan kekuatan segel. Segel yang ditinggalkan oleh Raja Dewa, bahkan Tuan Dewa, sulit untuk ditembus, tetapi yang jelas, usia keberadaan peninggalan Raja Dewa ini terlalu tua, selama bertahun-tahun, kekuatan segel tersebut telah banyak terkikis, dan sudah tidak ada lagi, kembalikan pamor masa lalu. Ledakan. Di langit, para Jenderal Agung dan Agung di kapal Dewa mulai menunjukkan kekuatan tempur mereka, menyerang segel Raja Dewa yang sudah lemah. Dalam kegelapan, kemungkinan besar ada sosok setingkat Dewa-Dewa, tetapi mereka tidak terlihat dimanapun saat ini, sepertinya mereka harus menunggu kesempatan untuk muncul sebelum mereka mengungkapkan gunung dan sungai. Segel saat ini yang ditinggalkan oleh pintu masuk reruntuhan sudah cukup untuk menerobos orang kuat setingkat dewa. Di langit, kapal dewa itu berjauhan, jelas terpisah satu sama lain, dan beberapa berkumpul bersama, mereka jelas sekutu di tingkat kota dewa. Pertempuran berikutnya pasti sulit, konflik antara banyak kekuatan akan meledak setelah mereka bertemu, kekuatan yang bermusuhan tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk saling menekan. Klik, setelah beberapa putaran penyerangan, lapisan segel itu akhirnya runtuh. Sebagai perintis, tim dengan Jenderal Dewa yang duduk sebagai komando memimpin penjarahan. Sejumlah besar kapal dewa seperti 100 kapal yang bersaing memperebutkan kekuasaan. Dalam prosesnya untuk bergerak maju, beberapa konflik pecah secara langsung, dan mereka semua berusaha memanfaatkan kesempatan itu. Meskipun Shen Chen dan kelompoknya tidak memanfaatkan kesempatan itu, mereka masih berada di garis depan pasukan besar. Skala acara akbar ini benar-benar mencengangkan. Di antara semua dewa di sekitar, barisan Shen Chen dan timnya cukup memuaskan, tidak terlalu kuat, tapi juga tidak lemah. Satu-satunya hal yang agak aneh adalah komposisi tim mereka yang menarik perhatian banyak orang di sekitar. Pertarungan relik semacam ini memiliki arti terbatas jika terlalu banyak orang, terutama mereka yang benar-benar berada di bawah level rata-rata keseluruhan. Jika mereka datang, mereka hanya akan menjadi beban tim dan tidak akan banyak membantu. Shen Chen dan yang lainnya memiliki dewa yang duduk di kota, pada prinsipnya, mereka setidaknya harus menjadi tim utusan semua dewa, dan mereka harus diikuti oleh beberapa utusan dewa berpangkat tinggi. Namun di antara kelompok mereka, masih ada lebih dari selusin orang yang belum naik ke level utusan. Dengan kemampuan seperti itu, mereka berani bersaing untuk mendapatkan keberuntungan. Banyak orang di sekitar mereka mencemooh. Di mata orang-orang itu, jika mereka bahkan tidak memiliki kekuatan seorang utusan, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Setelah kompetisi selesai, mereka bisa datang ke reruntuhan untuk melihat kain apa lagi yang bisa diambil, atau mencoba peruntungan untuk melihat apakah ada ikan yang lolos dari jaring. Cara Shen Chen dan kelompoknya berkumpul membuat banyak orang sedikit bingung. Mengenai hal ini, Shen Chen dan yang lainnya tentu saja tidak akan mempedulikannya. Situasi mereka saat ini penuh dengan bahaya, jadi agak tidak aman untuk maju dan mundur bersama dan meninggalkan siapapun di sana. Tentu saja, jika itu target yang terlalu berbahaya, itu masalah lain. Shen Chen dan yang lainnya juga akan melakukan penyesuaian. Sejauh menyangkut persaingan saat ini, mereka tidak membutuhkan itu. Apalagi tim yang kurang dari 50 orang dianggap tidak kembung, saat ini banyak angkatan, bahkan ribuan orang, dan banyak dari mereka yang benar-benar ke sini untuk mengambil bocoran.
Setelah memasuki reruntuhan, lingkungan sekitarnya tiba-tiba banyak berubah. Wilayah kota yang luas sebenarnya memiliki ruang lingkup yang luas tidak kurang dari kota dewa. Benar saja, ada alam semesta di dalamnya. Semua orang terkejut. Reruntuhan Raja Dewa dulunya adalah area yang megah dan megah. Tampak begitu besar di permukaan, tetapi setelah masuk, mereka menyadari betapa menakutkannya itu. Orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat, setelah masuk, mereka semua menjarah di semua tempat, dan kelompok orang terkuat hanya memiliki satu tujuan, yaitu Istana Raja para Dewa. Tujuan terbesar dari karakter ini kali ini adalah inti hukum yang bersinar. Setelah berjuang untuk hal itu, akan ada hal lain yang harus diperjuangkan selanjutnya. Saya tidak merasakan fluktuasi inti hukum cahaya. Tampaknya tidak mudah ditemukan. Pri Tianxuan menyimpulkannya, dan menghela nafas pelan. Mereka secara alami datang untuk inti dari hukum Raja para Dewa, yang sangat penting terutama bagi gadis naga dan makhluk Minghai. Meskipun mereka tidak merasakan fluktuasi inti hukum cahaya ke arah kuil, semua orang memutuskan untuk pergi dan melihatnya. Sepanjang jalan, ada banyak aula cabang, dan banyak di antaranya sebenarnya memiliki fluktuasi harta. Meskipun Raja Dewa telah kembali ke hutan Feng Shuang di usia senjanya, dia masih memiliki banyak pengikut di sekitarnya, dan ada banyak pelayan para dewa. Jika dia bisa menjadi pelayan Raja Dewa, dia pasti orang yang kuat. Hal-hal yang ditinggalkan orang sama-sama mengesankan. Kecepatan kelompok Shen Chen tidak lambat, kecuali mereka yang dipimpin oleh Jenderal Super hampir berada di garis depan. Mereka telah memastikan bahwa inti dari hukum pendaran tidak begitu mudah diperoleh, jadi tidak seperti sekelompok orang di depan, mereka hanya memiliki inti hukum di mata mereka, dan mereka juga meluncurkan sapuan dari beberapa kuil cabang, dan bangunan di sepanjang jalan. Setelah beberapa saat, kelompok orang mereka menuai banyak, mereka mendapat banyak tambang dewa dan benda dewa, bahkan mendapat lebih dari 20 kristal dewa. Kedua kristal ini sangat terang, mungkinkah? Itulah yang akan ditinggalkan terkuat. Dua di antaranya bersinar terang, menyebabkan Meng Yuhan dan yang lainnya berteriak kaget. Munculnya monumen semacam itu di alam dewa memang merupakan keberuntungan yang luar biasa. Di depan, bahkan para jenderal dewa di kapal dewa menyadari masalah ini. Mereka meremehkan peluang di reruntuhan Raja Dewa. Segera, pasukan utama masih bergegas ke Istana Raja Dewa, tetapi banyak orang dipisahkan dan menyebar ke kedua sisi. Bersaing demi keberuntungan balai cabang itu. Meskipun itu mungkin tempat tinggal para pelayan para pelayan para Raja Dewa setidaknya setingkat Jenderal Dewa, dan barang-barang yang ditinggalkan oleh orang-orang itu pasti bagus. Shen Chen dan yang lainnya bergegas sangat cepat, dan kecepatan mencari harta karun itu sangat mencengangkan. Mereka tampaknya mengikuti aura yang sama, dan mereka berada dalam satu tubuh. Ini mengejutkan semua kelompok orang di sekitar, diam-diam berpikir bahwa ini mungkin formasi sihir yang menakjubkan, dan beberapa orang mulai iri dengan apa yang telah diperoleh Shen Chen dan yang lainnya. Di sisi Shen Chen, di permukaan, hanya ada 3 dewa tingkat pertama yang duduk sebagai komando, dan yang lainnya tidak layak disebut di mata beberapa orang kuat. Bukankah semua orang mengambil terlalu banyak? Segera, seorang lelaki tua dengan pakaian bagus hitam dan putih memimpin seseorang untuk menyusulnya, menunjukkan mata yang tidak ramah. Ini adalah dewa tingkat 4, dan melihat pelayan itu, sepertinya dia adalah anggota tahta suci. Orang-orang di tahta suci sangat berhati-hati dengan pakaian mereka, apa yang dikenakan orang di setiap tingkat sangat hierarkis dan mudah dikenali. Ini adalah seseorang dari tahta suci Xiyun. Ukuran tahta suci ini hampir sama dengan tahta suci Laksamana. Ini seharusnya orang-orang kuat dari cabang kota Muyun, bisik Feng Wu. Baru-baru ini, dia menjadi bertindak sebagai orang bijak dari semua orang. Banyak membaca dia sudah memiliki pemahaman umum tentang tahta suci besar dan kecil yang ada di negara Dewa Es dan Salju melalui buku dan biografi alam dewa. Kebanyakan hal seperti tahta suci tidak memiliki sifat regional yang terlalu jelas, selama mereka berada dalam jangkauan mereka, mereka akan pergi untuk berkhotbah, bahkan beberapa tahta suci kecil tersebar di setengah dari kerajaan Tuhan, tetapi kepadatannya benteng serta skalanya, tidak bisa dibandingkan dengan tahta suci. Kota Muyun adalah kota dewa yang penting di wilayah besar Feng Shuang, dan hampir semua tahta suci yang berkhotbah di wilayah besar ini memiliki basis di kota, jadi tidak mengherankan jika ada begitu banyak pusat kekuatan tahta suci yang kuat dalam kompetisi ini. Di sisi berlawanan, dewa peringkat keempat tahta suci, ketika dia mendengar nama tahta suci dipanggil oleh pihak lain, sedikit kesombongan muncul di wajahnya, dan orang-orang kuat dari tahta suci awan barat sekelilingnya juga mendominasi. Tahta suci yang dapat dikenali oleh arus utama, bahkan jika itu adalah tahta suci kecil, latar belakangnya secara keseluruhan tidak akan kalah dengan kuil seorang penguasa agung, dan bahkan tahta suci yang latar belakangnya sebanding dengan tahta suci. Dewa tidak bisa disebut tahta suci yang besar.
Perbedaannya adalah karena tahta suci tidak dapat duduk di wilayah yang luas, orang-orang tahta suci sangat tersebar, yang sebagian besar melemahkan pengaruh dan efektivitas tempur tahta suci, tetapi untuk pasukan lokal biasa, tahta suci masih belum bisa memandang ke atas keberadaan tahta suci. Banyak orang yang terkagum-kagum ketika menyebut tahta suci, karena mereka takut akan jumlah penganutnya yang sangat banyak di mana-mana. Aku tidak ingin mempersulit orang lain. Serahkan saja setengah dari apa yang kamu dapatkan sekarang. Jika kamu memiliki masalah di masa depan, kamu dapat datang ke tahta suci Xiyun untuk meminta bantuan. Dewa tingkat keempat tahta suci berbicara dengan bangga, mengusulkan syarat untuk tidak mempermalukan Shen Chen dan kelompoknya. Kata-kata itu sepertinya menerima persembahan, tetapi sebenarnya tidak ada bedanya dengan Ming Qiang. Sekalipun hal-hal itu diberikan kepada mereka, jika mereka benar-benar mengalami kesulitan di masa depan, jika mereka pergi ke pintu, mereka pasti akan memalingkan muka dan menyangkalnya. Di antara semua kekuatan, tahta suci paling suka datang ke sini, mereka tidak memiliki wilayah, jadi mereka tidak memiliki sumber keuangan yang stabil seperti pasukan lokal lainnya, jadi mereka menjual apa yang disebut payung pengaruh besar mereka di mana-mana. Inilah yang hampir semua tahta suci di alam dewa senang melakukannya setiap hari, sedemikian rupa sehingga orang-orang di tahta suci terbiasa dengannya. Tapi seperti yang kita semua tahu, ketika tahta suci menerima persembahan, itu berbicara tentang keadilan, tetapi ketika datang ke masalah, ketika menghadapinya, itu sering didorong bolak-balik, dan mereka bersembunyi ketika mereka bisa, God Realm, mereka juga memiliki gelar yang disebut vampir. Hanya saja karena organisasi tahta suci yang sangat besar, banyak suku lokal, kelompok etnis, dan bahkan kota dan wilayah dewa tidak berani angkat bicara. Beberapa tahta suci berperilaku sangat kejam. Konspirasi dan tipu daya bisa dikatakan berpengalaman, jadi untuk waktu yang lama, tahta suci di alam dewa telah ditakuti dan disanjung. Tapi sangat disayangkan bahwa sekelompok orang dari tahta suci Xiyun saat ini telah menemukan orang yang salah. Sekarang Shen Chen dan yang lainnya berlari kencang di alam dewa, seperti rumput bebek tanpa akar. Takut pada ngengat para dewa ini. Mengenai syarat yang diajukan oleh dewa peringkat keempat tahta suci, kedua patriark, Feng Wu dan Kun Ao, langsung menanggapi dengan tindakan dan bertindak acuh tak acuh. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dewa tingkat keempat dari tahta suci Xiyun menjadi dingin, dan dengan marah melancarkan serangan balik. Dua dewa tingkat pertama berani menantang dewa tingkat keempat seperti dia. Ledakan. Namun, hanya dengan satu pukulan, dewa tier 4 ini, yang baru saja sombong, dipukul mundur oleh Feng Wu, dan lelaki tua kuno juga menembak orang-orang kuat dari tahta suci Xiyun, memuntahkan darah dari beberapa dewa. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah dewa tingkat keempat dan bawahan di sekitar mereka semuanya berubah secara drastis. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa dua dewa tingkat pertama memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Mungkinkah mereka berasal dari keluarga kerajaan ibu kota, dan darah mereka secara alami dekat dengan hukum? Setelah pembuktian fisik, kedua patriark yang melangkah ke alam para dewa menjadi semakin menakutkan. Metode mereka dapat digunakan dengan setiap gerakan tanpa mengungkapkan asal-usul mereka. Dengan hal-hal ini saja, tidak ada cara untuk memaksa mereka menggunakan sihir primitif di bagian bawah kotak. Berjalan. Setelah menderita kerugian besar, anggota tahta suci Xiyun yang kuat mundur dengan kaget. Terlepas dari apakah orang-orang ini berasal dari keluarga kerajaan-kerajaan Tuhan, fakta di hadapan mereka adalah bahwa kedua dewa tingkat pertama ini sangat aneh, dan kekuatan tempur mereka menakutkan, mereka sama sekali bukan lawan. Ingin pergi bagaimana bisa begitu mudah? Shen Chen tersenyum dingin. Pada saat ini, dua patriark, Feng Wu dan Kun Ao, telah menghalangi jalan kelompok itu. Di luar aula cabang, orang-orang yang lewat dan melihat pemandangan ini lari dengan panik. Beberapa orang bahkan membuat masalah bagi orang-orang tahta suci Xiyun. Tidak peduli dari mana orang-orang ini berasal, mereka bukanlah sesuatu yang mampu mereka provokasi. Diblokir, orang kuat dari tahta suci Xiyun memiliki wajah jelek, dan dia tidak menyangka akan tersandung di tangan sekelompok orang yang tidak mencolok. Bagaimana menurutmu? Dari manapun kamu berasal, kamu harus jelas tentang konsekuensi menyinggung tahta suci Xiyun. Ajaranku menggunakan kekuatan yang baik pada para dewa, jadi kamu harus memikirkan konsekuensinya. Dewa panik dan makan setelah kehilangan uang, orang-orang ini tidak berniat melepaskannya. Di mata kami, tahta suci Xiyun bukanlah apa-apa, berhentilah berbicara omong kosong, dan keluarkan semua harta bendamu, atau kamu akan kehilangan nyawamu. Feng Yue mendengus, dan pada saat ini, niat membunuh itu sangat menakjubkan, telah tidak pernah menjadi orang yang berhati lembut. Shen Chen dan yang lainnya juga memiliki sikap yang sama. Ketika mereka datang ke alam dewa, mereka miskin dan berkulit putih, dan mereka tidak takut pada apapun. Bahkan bangsawan kerajaan dewa dan bahkan pewaris kaisar dewa berdiri di sini,
dan mereka masih bisa merebutnya. Kalian, orang-orang dari Vatikan Awan Barat meniup janggut mereka dan menatap dengan marah. Apa asal-usul orang-orang ini? Mereka begitu sombong sehingga mereka memperlakukan Vatikan Siyun yang agung sebagai tidak berharga. Bahkan Master Domain besar mungkin tidak dapat untuk mengatakan kata-kata tersebut, setiap kali tahta suci telah dibubarkan. Sekelompok orang di tahta suci Siyun sedikit pusing. Apa asal-usul orang-orang ini? Mereka bahkan tidak memperhatikan tahta suci. Apakah mereka benar-benar pangeran dan bangsawan kerajaan Tuhan, atau keluarga kerajaan dari kuil es dan salju tertinggi di ibu kota Tuhan? Berikan atau tidak? Feng Wu mendengus dingin. Kesabaran mereka terbatas. Karena mereka tidak takut dengan tahta suci kecil ini, mereka secara alami tidak keberatan menahan orang-orang ini di sini. Aku hanya ingin mengambil setengah dari hasil panenmu, tapi sekarang kamu ingin menjarah kami, bukankah itu terlalu menipu? Dewa tingkat keempat tahta suci meniup janggutnya dan menatap, begitu orang-orang ini membuka mulut, mereka ingin membersihkannya, tanpa ada niat untuk bernegosiasi. Dengan mengintimidasi penganut tahta suci Siyun, itu telah melanggar dogma tahta suci. Di masa depan, akan ada tokoh besar dari tahta suci yang akan datang untuk membesarkan guru dan meminta mereka untuk disalahkan. Bahkan raja dan menteri kerajaan Tuhan tidak akan ikut campur. Seorang misionaris tahta suci mengertakkan gigi dan mendengus. Meskipun kerajaan-kerajaan besar Tuhan sekarang menekan ruang hidup tahta suci, konfrontasi jangka panjang antara keduanya juga telah membentuk beberapa kompromi. Sementara tahta suci menerima perjanjian pembatasan agama, ia juga memiliki banyak garis bawahnya sendiri. Begitu garis dasarnya disentuh, tidak perlu diurus. Bahkan penguasa kerajaan Tuhan pun mengakui hal-hal ini. Ini adalah permainan keseimbangan. Jika tidak, jika penguasa di semua tingkat kerajaan terkuat ingin menghukum mati tahta suci akan bersatu untuk melawan. Pada saat itu akan menjadi hasil perang di alam dewa bagi para atasan di semua tingkatan. Mereka juga perlu berpikir dengan hati-hati, mereka hanya ingin membatasi gulmat tahta suci, dan mereka juga tahu bahwa kehadiran tahta suci tidak dapat dihapus dari alam dewa, dan di banyak tempat, mereka bahkan mengandalkan bantuan tahta suci. Kedua belah pihak adalah musuh dan teman, dan tentu saja mereka pada prinsipnya tidak saling menyerang. Oleh karena itu, pencegahan yang disebutkan orang ini bukannya tidak berdasar. Jika pejabat tinggi tahta suci Awan Barat menemukan alasan kuat bagi mereka untuk campur tangan dalam konflik lokal, maka sebagian besar penguasa kerajaan Tuhan hanya akan duduk diam, sela-sela. Ledakan. Tapi sayang hal semacam ini masih tidak berdampak banyak pada Shen Chen dan yang lainnya. Feng Wu menembak dengan dingin, dan membunuh orang yang mengeluarkan suara dengan satu telapak tangan, tidak ada lagi omong kosong. Dewa peringkat keempat tahta suci dan bawahannya ketakutan, dan karena semua ini, orang-orang ini berani membunuh orang-orang mereka di tahta suci, mereka benar-benar tidak bermoral. Berikan pada mereka. Dewa urutan keempat sangat dirugikan, dia memberi perintah, menjatuhkan tas dewanya, dan pergi dengan malu. Itu benar, aku telah memanen banyak harta. Orang-orang ini sebenarnya memiliki 9 kristal dewa. Tampaknya mereka juga telah merebut banyak hal barusan. Shen Chen mengambil kembali tas ajaib itu, meliriknya, menunjukkan kepuasan. Dia tidak keberatan dengan dua patriark, Feng Wu dan Kun Ao, membiarkan orang-orang itu pergi. Ini sebenarnya adalah solusi kompromi. Jika mereka tidak bisa dibunuh, orang-orang itu sendiri tidak akan menimbulkan ancaman bagi mereka di masa depan. Tapi dari sudut pandang lain, tahta suci Siyun juga merupakan musuh. Jika orang-orang ini benar-benar terbunuh, petinggi tahta suci pasti akan mengirim orang untuk menyelidiki secara menyeluruh, tetapi itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah untuk mereka sendiri. Di sisi lain, jika hanya kerugian kecil ini, bahkan jika pejabat tinggi tahta suci Siyun waspada, pihak lain mungkin hanya akan terkejut dan marah, dan kemungkinan bergerak sangat kecil. Ini melibatkan konfrontasi antara kekuatan alam dewa. Setelah sekian lama, Shen Chen dan yang lainnya masih tahu banyak tentang struktur umum alam dewa. Keberuntungan dan konflik tidak akan melangkah ke orang besar untuk campur tangan. Sekali keseimbangan ini rusak, itu akan menjadi kekacauan besar. Meskipun ada banyak trik dalam kegelapan, tidak ada pihak yang akan duduk diam dan melihat yang lain melangkah terlalu jauh. Ini semacam kejantanan. Kontes. Hal yang sama berlaku untuk para penguasa di semua tingkat kerajaan Tuhan. Jika penguasa domain yang hebat dengan gegabah menyerang penguasa kota para dewa tanpa alasan yang tepat, ini tidak akan dapat ditoleransi oleh orang lain pada tingkat yang sama dan lebih tinggi. Kesadaran teritorial alam dewa sangat kuat. Nyatanya, situasi ini relatif menguntungkan setiap kelas. Jika tidak, jika penguasa besar sepenuhnya mengendalikan semua sumber daya di wilayahnya, pada tingkat potensial, itu pasti akan mengancam domain besar Tuan,
dengan cara yang sama, jika salah satu penguasa domain besar juga menggunakan metode ini untuk memperluas tanpa batas, bukankah itu akan mengancam otoritas Raja Kerajaan Tuhan makhluk hidup hanya dapat dieksploitasi tanpa garis bawah? Dalam peradaban Kamikawa di alam dewa, struktur kekuatan ini telah mengalami masa evolusi yang tak terhitung jumlahnya, dan telah mengakar kuat di hati orang-orang. Keberadaan apapun yang ingin menghancurkannya harus mempertimbangkan konsekuensinya. Di latar belakang, ini adalah check and balance antara satu sama lain, bahkan kuil tertinggi kerajaan Tuhan tidak dapat melewati garis merah, tetapi beberapa kerajaan Tuhan memiliki pengaruh yang besar, sementara beberapa raja kerajaan Tuhan memiliki pengaruh yang relatif lebih kecil, dan ada tidak pernah menjadi penguasa mutlak. Karena di alam dewa, yang menganjurkan kesadaran dan kekuatan teritorial, bahkan makhluk tingkat terendah pun memiliki darah yang tak tergoyahkan di tulang mereka, dan mereka tidak akan pernah mau ditindas. Percandian dan pembagian wilayah adalah status quo terakhir dari kompromi ini. Shen Chen dan yang lainnya ingin menjalani kehidupan yang stabil di alam dewa. Selain tidak takut akan kesulitan dan bahaya, mereka juga perlu santai sesuai dengan situasinya. Mereka dapat merebut barang-barang yang seharusnya direbut, tetapi itu benar-benar bodoh dan memusuhi untuk membunuh orang ketika mereka melihat mereka terlalu berat tidak kondusif untuk Dao Xin sendiri. Setelah pertempuran ini, sebagian besar pejabat senior tahta suci Xiyun akan menganggap kita sebagai bidah dan target musuh. Ketika kita berhubungan dengan orang-orang dari tahta suci ini, kita harus lebih berhati-hati. Feng Wu dengan serius mengatakan bahwa alasan mengapa Vatikan sama menakutkannya dengan ngengat dan rumput liar justru karena para pengikut Vatikan memiliki kepercayaan mereka sendiri dan kohesi mereka sangat menakutkan. Dan kepercayaan dan dukungan semacam ini bukan hanya konsep ilusi, tetapi manifestasi nyata orang-orang di tahta suci melafalkan dogma dan metode rahasia doktrin setiap hari, dan mereka memiliki jejak darah yang sama di tubuh mereka. Jejak ini dapat digunakan untuk mengingat lawan melalui panca indera orang beriman. Setelah kembali, orang-orang itu hanya perlu menggunakan jejak tahta suci dalam darah mereka untuk membekas semua ini. Ciri-ciri kelompok mereka dapat disebarkan melalui tangan tahta suci untuk setiap orang percaya adalah tengah. Ini adalah implikasi yang mengerikan dari kekuatan rahasia. Dengan kata lain, mereka yang telah menyinggung tahta suci akan menjadi musuh tahta suci selama mereka diakui oleh tingkat yang lebih tinggi dari tahta suci sebagai provokasi bagi tahta suci. Bahkan jika targetnya terbunuh, itu tidak aman. Bagi orang percaya di atas level dewa, jejak tahta suci bahkan lebih kuat. Setelah jatuh, itu masih bisa disebarkan melalui kekuatan rahasia. Mudah diketahui yang menggerakkan tangan melalui jejak spiritual yang berkomunikasi satu sama lain. Inilah alasan terdalam mengapa tahta suci meminta para raksasa kerajaan Tuhan untuk bekerja sama menetapkan pembatasan perjanjian. Kekuatan yang ada dalam bentuk wilayah berkisar dari kota Tuhan hingga kerajaan Tuhan, sepanjang saat kekuatan utama jatuh, struktur kekuatan akan runtuh. Tetapi Vatikan berbeda. Ketika kesalehan dan saling ketergantungan orang percaya mencapai skala tertentu, mereka seperti orang gila. Jika Anda membunuh pemimpin pihak lain, orang-orang Vatikan akan terus melawan Anda. Di peradaban Kamigawa, bahkan ada situasi yang mengerikan di mana raja dari satu sisi kerajaan Tuhan diseret oleh tahta suci berukuran sedang dan kekayaan negara sangat rusak. Pada akhirnya, tahta suci dimusnahkan, tetapi kerajaan Tuhan juga menghabiskan banyak uang dalam proses yang panjang. Pada akhirnya, itu dimanfaatkan oleh kerajaan Tuhan yang bermusuhan, kehilangan kehormatan tertinggi abadi, dan keluarga kerajaan musnah. Karena itu, para penguasa negeri feodal di semua tingkatan, di tulang mereka, semua menghormati ajaran. Eksistensi seperti Ting memiliki ketakutan bawah sadar. Karena ketakutan, ia akan terus ingin menekannya dengan berbagai cara, karena benda ini seperti sarang lebah. Setelah benar-benar rusak, ia akan terus dipengaruhi oleh orang lain secara mendalam, masa depan. Berbahaya. Bahkan sejauh ini, di wilayah kerajaan es dan salju yang tak berujung, masih ada beberapa sisa tahta suci yang aktif, dan mereka terus mengambil kemuliaan menyerang dan membunuh keluarga kerajaan-kerajaan terkuat. Mereka seperti ular berbisa, tidak habis-habisnya, dia juga menderita banyak kerugian. Saat ini, Shen Chen dan yang lainnya telah merampok sekelompok orang dari tahta suci Xiyun. Masalah ini sendiri seharusnya membuat pejabat tingkat menengah dan tinggi tahta suci Xiyun peduli. Konflik tidak bisa dihindari. Untungnya, sekarang Shen Chen dan yang lainnya kesepian dan tidak perlu khawatir. Selain menghindari masalah, mereka juga tidak takut akan masalah. Mari kita bicara tentang hubungan kedua pihak di masa depan. Tidak masalah jika mereka benar-benar ingin diburu oleh tahta suci Xiyun di mana-mana, sekarang hanya mungkin untuk menghindarinya. Begitu kita datang ke alam dewa, kita tidak bisa tidak mulai membenci organisasi semacam ini. Feng Yue menggertakkan giginya dengan keras dalam perjalanan ke aula cabang lain setelah meninggalkan aula cabang, perasaan sama sekali. Tentu saja,
Apa yang Anda yakini adalah aturan dengan paksa, dan inti dari tahta suci adalah aturan spiritual. Kata Shen Chen sambil tersenyum. Dengan kepribadian gadis kecil ini, akan menjadi hal yang aneh baginya untuk sangat menyukai tahta suci. Karena itu, tidak ada yang absolut. Mungkin suatu hari, kita juga bisa menjadi penguasa alam dewa melalui tahta suci, dan kemudian membawa orang-orang percaya gila itu dan membunuh mereka kembali. Mata cantik gadis naga sedikit menyipit, dia berkata, tidak menyukai organisasi tahta suci, tetapi merasa bahwa di bawah pembangunan alam dewa, ada peluang untuk memanfaatkannya. Menaklukkan satu wilayah adalah tugas yang sulit dan memakan waktu, tetapi seseorang dapat mengambil jalan pintas untuk mencapai tahta suci seseorang, selama kemampuannya sendiri cukup dan reputasinya dimenangkan di alam dewa. Sejumlah besar orang percaya yang setia dapat terbentuk dalam waktu yang sangat singkat. Hehe, itu normal. Kamu, penguasa istana, hanya tertarik pada keuntungan. Tahta suci sangat cocok untukmu, Shen Chen tersenyum. Bukankah itu bagus? Long Nu sama sekali tidak berpikir begitu. Semua orang di sekitar tidak bisa menahan tawa dari kejadian ini, terlihat bahwa Long Nu dan Feng Yue memiliki temperamen yang sangat berbeda. Bagaimana denganmu? Liu hanya mengikuti di belakang Shen Chen, juga ingin mengetahui sikapnya. Saya tidak memiliki posisi dalam hal ini. Para penguasa wilayah dan tahta suci tidak baik untuk kita. Mereka mungkin berteman di masa depan, tapi saya kira lebih banyak musuh, kata Shen Chen acuh tak acuh, tahta suci di alam dewa, mereka dianggap sebagai vampir dan iblis roh, tetapi penguasa kota dewa, penguasa domain dewa, dan bahkan kaisar kerajaan dewa itu belum tentu hebat. Sebagai pelancong pesawat, identitas mereka sangat sensitif, dan mereka ditakdirkan untuk ditoleransi oleh banyak kekuatan di alam dewa. Jika demikian, mengapa ada perbedaan antara yang baik dan yang buruk? Ngomong-ngomong, seberapa besar tahta suci Xiyun, dan tahta suci Laksamana Huang Si ingin tahu tentang ini. Goblin ini baru-baru ini mengembangkan hobi yang selalu membuat orang tidak bisa berkata-kata, para pelancong lainnya mengumpulkan pengetahuan dan menulis biografi untuk dijual demi uang. Untungnya, dia sekarang tertarik untuk memilah musuh kelompok mereka. Dalam kata-kata Huang Si, musuh potensial kelompok mereka di masa depan ada di mana-mana. Insiden permusuhan dan konflik ini harus dicatat, informasi, dan cukup alternatif dan menarik. Setelah mengumpulkan ke tingkat tertentu, dia memutuskan untuk menerbitkan biografi, dan dia sudah memikirkan nama, yang disebut panduan petualangan untuk pelancong pesawat. Huang Si meramalkan bahwa biografi ini akan laku di seluruh alam dewa dan menghasilkan banyak uang. Shen Chen sangat terdiam, menyentuh hidungnya, dan menatap wanita Feng Wu, tetapi dia tidak benar-benar memahami hal-hal ini. Tahta suci Xiyun cukup besar sekarang. Meskipun pasukannya tersebar, latar belakang keseluruhannya jauh lebih unggul daripada Master Domain besar. Feng Wu tersenyum ringan. Yang mengejutkan adalah bahwa penguasa Phoenix yang kuat ini juga setuju dengan Huang Si, pikir goblin itu. God Realm memiliki penerbit bahan bacaan tingkat tinggi, dan mereka sangat bersedia bekerja sama dengan biografi dan manuskrip yang layak jual. Meskipun hal kecil ini tidak mencolok, orang-orang God Realm seluas bintang. Kekayaan yang dikumpulkan melampaui imajinasi. Sebenarnya, Vatikan yang diakui dengan baik, orang-orang tingkat tinggi di kerajaan Tuhan tidak akan mengabaikannya. Tingkat pertumbuhan Vatikan di luar imajinasi. Kadang-kadang akan tumbuh seperti percikan api, dan itu akan tumbuh dalam waktu singkat. Feng Wu berpikir sejenak dan berkata, selama seseorang dengan pengaruh yang cukup lahir di tahta suci dan menegakkan dogmanya sendiri, banyak orang percaya akan menang dalam waktu singkat. Sekarang 4 tahta suci terbesar di alam dewa, tahta suci cahaya, tahta suci kegelapan, tahta suci Tianyao, dan tahta suci Warsong, meskipun warisan mereka kuno, pertumbuhan dan perkembangan mereka juga sama, proses. Pengaruh tahta suci pada orang-orang di alam dewa tidak terletak pada ukuran tahta suci, tetapi pada tokoh-tokoh inti di tahta suci, yang juga beriman, pada zaman yang tak terhitung jumlahnya, Kaisar Cahaya lahir, dan kemuliaan Tuhan menyelimuti bumi, menjadi dewa yang tak terhitung jumlahnya, keyakinan spiritual dan dukungan orang-orang di dunia. Kemudian, seorang tokoh besar yang datang dari kegelapan dan mengkhotbahkan hukum universal kegelapan mengikuti dari belakang untuk membangkitkan kekacauan tak terbatas di alam dewa. Doktrin dan dogma secara diametris bertentangan dengan situasi Kaisar Cahaya. Tidak lama kemudian, seorang kaisar perang memandang rendah alam dewa, memandang rendah segalanya, menantang 2 kaisar besar terang dan gelap tanpa kekalahan, dan akhirnya mendirikan tahta suci tertinggi sendiri. Secara relatif, asal tahta suci Tianyao adalah jauh lebih misterius dan aneh. Dikatakan bahwa pada hari itu, cahaya suci bersinar di langit, dan seorang malaikat turun ke dunia, mengabarkan bahwa dia dengan tulus berdoa kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan-Tuhan yang dipanggil oleh malaikat generasi pertama mirip dengan konsep surga.
Orang-orang percaya yang paling taat pada kehendak langit dan bumi secara bertahap memenangkan hati orang-orang. Bahkan di bawah tekanan dari 3 tahta suci utama, mereka tetap berdiri teguh dan diwariskan selamanya. Perkembangan tahta suci Tianyao sedikit berbeda dari 3 tahta suci utama, yaitu, ada 12 tokoh yang sangat berpengaruh pada generasi pertama, dan keberadaan 12 generasi berikutnya dianggap sebagai malaikat cemerlang yang datang dari dunia tertinggi dengan kemuliaan. Ini cukup menakutkan. Menjadi musuh dari 4 tahta suci agung tampaknya lebih menakutkan daripada menjadi musuh dari salah satu kerajaan ilahi. Saya harap 4 tahta suci agung tidak akan dimasukkan dalam biografi gadis ini. Huang Xi berkata sambil tersenyum. Tapi segera, ide ini hancur. Selama tur di aula cabang, Shen Chen dan rombongannya tiba-tiba dikepung oleh banyak pasukan, semuanya adalah anggota tahta suci yang kuat, termasuk para laksamana tahta suci. Bukannya mereka datang ke sini untuk membalas dendam, tetapi orang-orang ini dihasut oleh tahta suci Xiyun dan yang lainnya untuk mengganggu Shen Chen dan yang lainnya. Aku dengar kamu sangat meremehkan orang-orang di tahta suci. Aku mengajari Kaisar Cahaya untuk membawa cahaya ke alam dewa. Kamu menunggu monster pagan ini berani mengucapkan kata-kata liar. Kamu benar-benar tidak sabar. Malaikat suci, akan mengizinkan kami untuk memberikan hukuman ilahi yang aneh ini. Hanya dalam hukuman cahaya suci Anda dapat membaptis hati jahat Anda para pendosa. Pusat kekuatan Vatikan ini tampaknya sangat marah, bahkan orang-orang dari 4 Vatikan utama datang, memandangi Shen Chen dan yang lainnya, seolah-olah mereka sedang melihat roh jahat. Jauh, Sekte Xiyun, Dewa Tuating dan yang lainnya mencibir dengan bercanda, dengan ekspresi sombong di wajah mereka. Apa yang dikatakan Shen Chen dan yang lainnya sebelumnya memang agak sombong, tetapi itu tidak cukup untuk memprovokasi semua tahta suci di alam dewa, namun, ketika mereka mencapai kerumunan, mereka langsung dibumbui dan digambarkan sebagai penghinaan dan penghinaan terhadap yang tertinggi, keberadaan kepercayaan rakyat di tahta suci alam dewa. Hal ini sangat sensitif bagi orang percaya, ditambah dengan beberapa motif tersembunyi dari tahta suci Xiyun, sehingga pemandangan saat ini telah muncul. Jalanan di sekitarnya sangat sempit, Shen Chen dan yang lainnya diblokir dan tidak ada jalan keluar. Yah, aku akui, kita memang agak terlalu baik pada Xiao Xiao. Mata Shen Chen dingin, bahkan dalam situasi ini, dia tidak menunjukkan rasa takut. Itu bukan salah siapa-siapa, itu karena kita semua meremehkan kerendahan hati beberapa orang. Feng Yue menggertakkan giginya, sebelumnya mereka hanya ingin menyelamatkan masalah, tetapi tampaknya beberapa hal tidak lagi diharapkan. Orang-orang dari tahta suci Xiyun tidak pergi ke atasan untuk mengeluh, tetapi membuat langkah yang lebih kejam, yang benar-benar mengejutkan semua orang. Kami semua adalah anggota keluarga kerajaan. Beraninya kamu memfitnah kami sebagai roh jahat dan alien. Bisakah kami melanggar hukum jika kami benar-benar menjadi tahta suci suara lolongan kembali ke klan naga? Wajah orang-orang yang hadir di tahta suci semuanya sedikit berubah, dan kesombongan di wajah mereka tiba-tiba membeku. Mulai sekarang, mereka dapat dengan jelas merasakan aura klan naga dari wanita itu. Alam dewa juga memiliki naga, dan meskipun jumlah naga di alam dewa seperti setetes air di lautan dibandingkan dengan kerajaan dewa, lembah naga memang merupakan eksistensi transenden di alam dewa. Bahkan kuil tingkat raja di alam dewa kerajaan dewa utama harus berbaik hati padanya. Lembah naga memiliki kekuatan dan pengaruh yang tidak lebih lemah dari kuil agung kerajaan dewa. Lebih penting lagi, jumlah klan naga tidak pernah kurang dari 10.000, tetapi selama mereka memiliki darah naga sungguhan, mereka semua memanggil diri keluarga kerajaan. Poin ini juga telah diakui oleh semua pihak di alam dewa, karena dari segi individu saja, level rata-rata klan naga jauh lebih tinggi daripada semua keluarga kerajaan-kerajaan dewa. Kaisar Lembah Naga, Yang Mulia Kaisar Naga juga dianggap oleh alam dewa sebagai keberadaan yang setara dengan Raja Kerajaan Dewa. Lebih penting lagi, klan naga memiliki sedikit anggota, jadi mereka selalu sangat defensif. Menyinggung klan naga sama dengan menyinggung tahta suci, mengerikan. Selain itu, karena klan naga itu damai dan meremehkan untuk menguasai wilayah itu, mereka tidak takut pada tahta suci seperti Raja Kerajaan Tuhan, sebaliknya, bahkan 4 tahta suci utama pun takut dengan lembah naga ini, yang kurang dari ukuran Tuan Besar. Shen Chen dan yang lainnya diam-diam menghela nafas lega, mereka tidak menyangka bahwa gadis kecil Long Nu, yang telah mencapai tingkat tipu daya ini, akan sangat mudah beradaptasi. Menilai dari reaksi orang-orang itu, diperkirakan tahta suci tidak lagi memiliki modal kebanggaan seperti itu di depan klan naga. Apakah kamu dari klan naga di kejauhan, dewa urutan keempat tahta suci Xiyun, serta orang-orang di sekitarnya, semuanya berwajah pucat. Alasan mengapa mereka berhasil menyebarkan perselisihan barusan bukan hanya untuk menggambarkan Shen Chen dan yang lainnya sebagai penghinaan ekstrim terhadap tahta suci,
tetapi juga untuk mengatakan bahwa Shen Chen dan yang lainnya memiliki harta berharga di dalamnya, sehingga mereka berhasil berkumpul dan memasuki reruntuhan barisan banyak personel takhta suci. Saya pikir dengan cara ini, Shen Chen dan yang lainnya pasti akan mati tanpa tempat untuk menguburkan mereka, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada perubahan seperti itu. Di kubu lawan, ada seseorang dari klan naga, digabungkan dengan kekuatan menakutkan dari dua dewa tingkat pertama sebelumnya performa, semuanya tampaknya sangat masuk akal. Sekitarnya, bahkan orang-orang dari 4 tahta suci agung sedikit berbulu, bahkan jika hanya ada satu klan naga di antara orang-orang pihak lain, tidak mungkin. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka provokasi dengan mudah. Terlepas dari apakah hal semacam ini menyakitkan atau menyenangkan, jika Anda melaporkannya, Anda pasti akan dihukum berat oleh atasan. Status klan naga di alam dewa sangat istimewa, mereka tinggal di tempat yang damai pada hari kerja, sehingga mereka tidak memiliki konflik wilayah dengan semua pihak, dan mereka tidak berkepentingan untuk menekan tahta suci. Karena itu, mereka yang kuat dan mandiri menjadi sasaran semua pihak yang berlomba-lomba untuk memenangkannya. Begitu pula dengan 4 tahta suci. Mereka dapat menantang kerajaan Tuhan. Dalam beberapa masalah, ada yang tajam kontradiksi, tetapi mereka tidak ingin menyinggung kekuatan seperti Longgu, ini tidak menguntungkan mereka. Karena kamu adalah teman klan naga, sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi dalam masalah ini. Orang dari Vatikan Guangming berbicara lebih dulu. Chen dan yang lainnya bertekad untuk menjadi alien jahat, tetapi sekarang, mereka akan menjadi teman langsung. Nyatanya, hati lelaki tua itu gemetar. Hubungan antara tahta suci Guangming dan klan naga selalu baik. Bahkan kerajaan Tuhan berada di ujung tanduk. Sekarang, penganut agama lokal kecil ini telah datang untuk menantang klan naga. Bukankah ini tamparan di wajah orang-orang tingkat tinggi? Bahkan jika pihak lain hanyalah anggota klan naga yang baru lahir, kuat atau lemah, itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka provokasi, jadi tentu saja mereka hanya bisa lunak. Jelas bahwa beberapa penjahat memutarbalikkan kebenaran, menyihir kita untuk datang dan menargetkan klan naga, dan ingin menimbulkan konflik antara kedua belah pihak. Untuk benar-benar membuat 4 tahta suci dan klan naga bertarung satu sama lain, niat seperti itu benar-benar jahat dan jahat. Orang-orang dari tahta suci besar lainnya juga berbicara satu demi satu, seolah-olah mereka telah berubah pikiran, dan mengarahkan ujung tombak mereka pada orang-orang dari tahta suci Siun dalam sekejap. Apakah kamu ingin memulai perang antara 4 tahta suci agung dan klan naga? Aku khawatir seluruh alam dewa tidak akan dapat mentolerir tahta suci awan barat. Orang-orang tahta suci lagu perang memandang dingin ke arah barat orang-orang dari tahta suci. Setelah bangun, mereka mulai meragukan niat tahta suci Siun, dan bahkan bertanya-tanya apakah raja kerajaan terkuat sedang menghasut di belakang layar. Hanya orang-orang dari tahta suci kegelapan yang relatif terkendali, tetapi mereka juga sangat tidak puas. Vatikan gelap menentang Vatikan cerah, dan Vatikan cerah dekat dengan klan naga, jadi sikap Vatikan gelap terhadap klan naga cukup rumit pada hari kerja. Namun, klan naga tidak pernah ikut campur dalam perselisihan tahta suci, jadi meskipun tahta suci kegelapan menganggapnya sebagai ancaman potensial, selalu sedikit sopan sebelum merobek wajahnya. Meskipun orang-orang di Vatikan Kegelapan tidak akan terlalu sopan kepada klan naga, hal ini sendiri membuat mereka sangat kesal. Anggota klan naga keturunan keluarga kerajaan secara bertahap membiarkan klan naga yang biasanya netral sepenuhnya jatuh ke tahta suci. Niat seperti itu terlalu jahat. Tiba-tiba, pusat-pusat kekuatan tahta suci di sekitarnya menyingkirkan permusuhan mereka satu demi satu. Meskipun mereka memiliki ide sendiri, mereka semua penuh dengan kemarahan terhadap orang-orang dari tahta suci Siun. Jika mereka tidak khawatir memprovokasi perang sektarian di kota Muyun, mereka pasti sudah bergerak. Kamu memiliki motif tersembunyi. Setelah masalah ini kembali, Tuan Ming dari tahta suci Tianyao pasti akan bertanya kepada pemimpin cabang kota Muyun. Apa maksudmu? Kepala tahta suci Tianyao bertanya kepada Si Yun dengan tatapan dingin. Orang-orang dari Vatikan juga mengungkapkan sikap Tianyao Vatikan di depan Long Nui. Setelah itu, orang-orang dari tahta suci dari semua sisi mempersembahkan beberapa hadiah pertemuan kepada Shen Chen dan yang lainnya, yang cukup murah hati. Di permukaan, tidak nyaman bagi mereka untuk mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf karena wajah yang suci lihat, tapi niat dari tindakan tersebut sudah menjadi niat kedua belah pihak, itu adalah pemahaman diam-diam. Teman-temanku, jangan salahkan aku. Kami bukannya tidak menghormati klan naga. Kami hanya bingung sesaat dan berharap untuk menebus kesalahan. Setelah itu, kami pasti akan menyiapkan hadiah yang murah hati dan datang untuk menebus kesalahan. Orang-orang di tahta suci Siun tidak memiliki kepercayaan diri lagi, dan merasa bahwa mereka mengakui kesalahan mereka dengan gentar dibandingkan dengan klan naga. Tahta suci Siun sedikit tidak berarti. Untung juga kerajaan es dan salju jauh dari istana naga,
Jika tidak, bahkan pejabat tinggi tahta suci harus meminta maaf kepada lembah naga untuk masalah ini. Hah? Gadis naga mendengus, dan pergi bersama Shen Chen dan yang lainnya. Meskipun dia benar-benar ingin membunuh orang-orang yang provokatif ini, semuanya sudah terlambat. Adalah hal yang berbahaya bagi mereka untuk muncul dari klan naga. Nak, jika ada masalah besar, saya khawatir itu akan menyebabkan masalah besar lainnya. Kamu idiot, barusan yang menyarankan agar aku melobi semua pihak untuk menargetkan orang-orang ini. Setelah aku kembali, aku akan dikurung selama 3 tahun. Melihat Shen Chen dan yang lainnya pergi, Dewa tingkat keempat menghela nafas lega, dan segera meraung marah pada orang-orang di sekitarnya, kali ini hampir menyebabkan bencana. Setelah meninggalkan aula cabang, Shen Chen dan rombongannya tidak tinggal di dekatnya, dan terus menuju ke kedalaman reruntuhan Raja Dewa. Ngomong-ngomong, gadis naga, kamu memiliki latar belakang yang hebat, mengapa kamu tidak pergi ke Istana Naga saja untuk mengenali kerabatmu, dan kita dapat memiliki pendukung besar nanti? Gadis ngengat Meng Chan menyarankan sambil tersenyum. Mereka semua adalah miniatur, kengerian itu tidak dapat dicapai dengan kekuatan sederhana. Mengenai legenda lembah naga di alam dewa, mereka juga telah mendengar banyak dari Feng Wu dalam waktu singkat baru-baru ini. Itu ide yang bagus, itu tidak mudah. Gadis naga itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, matanya sedikit menyipit dan berkata sebenarnya, aku hanya memiliki darah naga sungguhan, tapi aku bukan naga dalam arti sebenarnya. Garis keturunan ini adalah salah satu keturunan naga leluhur, dan klan naga generasi selanjutnya layu, sehingga di dunia, orang berpikir bahwa istana naga adalah warisan dari klan naga. Lalu apa hubungan antara kamu dan klan naga di dunia asli? Meng Chanmo bertanya dengan rasa ingin tahu. Nyatanya, sebagian besar mantan makhluk tidak dapat memahami pertanyaan ini. Kesembilan putra naga memiliki kelebihannya masing-masing, dan mereka tidak seperti naga. Di antara semua garis keturunan naga asli adalah yang paling sulit untuk diwariskan. Bukan karena kesuburan naga asli tidak baik. Hampir semua keturunan bukan lagi naga sejati. Tidak masalah. Di masa kejayaan naga asli di masa lalu, garis keturunan gadis naga hidup dengan naga asli dan saling menjaga dari generasi ke generasi. Tetapi karena karakteristik darah naga asli berangsur-angsur menghilang. Meskipun garis keturunan gadis naga kita garis keturunannya jarang, tetapi keilahian yang dapat mempertahankan garis keturunan belum merosot. Setelah nenek moyang naga asli menghilang, mereka secara alami menjadi simbol klan naga, dan tidak ada perebutan kekuasaan seperti rumor di luar. Gadis naga itu menjelaskan, hal ini, di masa lalu, juga merupakan rahasia yang berdebu. Memang banyak desas-desus tentang hilangnya garis keturunan naga sejati, tetapi menurut gadis naga, itu adalah hasil normal dari siklus hidup dan mati. Karakteristik garis keturunan alami dari naga sejati membuat keluarga ini sulit untuk bereproduksi secara terus-menerus. Faktanya, keturunan naga sejati tidak pernah hilang, ada Jiaolong, Yinglong, Qilong, Qiulong, Del. Mereka masih memiliki kemampuan untuk mengubah naga, tetapi setelah zaman kuno, tidak ada keturunan naga sejati yang mencapai langkah ini. Ikan yang melompati gerbang naga dan berubah menjadi naga emas sebenarnya berasal dari legenda semacam ini sampai batas tertentu. Dalam hal itu, Anda dapat dianggap sebagai anggota klan naga. Anda tidak harus terlihat seperti naga untuk dianggap sebagai klan naga. Tampaknya klan naga juga memiliki perbedaan antara naga bercakar 5 dan Pterosaurus. Mereka juga tidak mirip, kata Dream Chan mau main-main, masih berpikir untuk mencari pendukung. Shen Chen dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa, merasa bahwa situasi mereka saat ini sama menyedihkannya seperti yang dikatakan gadis ini, bahkan tanpa perlindungan klan naga, mereka dapat bertahan hidup sendiri. Itu ide yang bagus, gadis naga itu juga tersenyum. Di antara semua orang, dia sangat menyukai gadis manusia ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika aku naga, itu tetap naga dari dunia itu, bukan dari alam dewa. Klan naga, leluhur naga datang ke alam dewa bertahun-tahun yang lalu, tetapi apakah Anda pernah mendengar bahwa ada legenda di alam dewa bahwa leluhur naga pergi ke lembah naga? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Tampaknya hal-hal tidak sesederhana itu. Keberadaan alam dewa tampaknya menolak pelintas dari pesawat lain. Bahkan lembah naga pernah mengundang Zulong untuk bergabung, sikapnya adalah mungkin tidak terlalu bagus, sehingga tidak mungkin untuk mengetahui kemana perginya Zulong dan Shen Feng, dan apakah mereka masih berada di alam dewa. Kalau begitu, bukankah berbahaya bagimu untuk menggantikan seseorang dari klan naga dengan gegabah sekarang dan menakuti orang-orang itu? Meng Chanmo sedikit khawatir. Karena klan naga tidak mengenali kerabat yang datang dari jauh ini, dan gadis naga telah meminjam kekuatan lembah naga, jika kekuatan mengerikan itu datang untuk melikuidasi di masa depan, itu akan sangat merepotkan. Hehe,
Saya tidak menyangka akan menambahkan musuh kuat lain ke biografi saya secepat ini. Saya pikir ketika biografi ini menyebar di alam dewa di masa depan, kita pasti akan menjadi orang terkenal, kata Huang Xi sambil tersenyum. Sebelum mereka memasuki alam dewa hanya dalam 1 tahun, tidak terbayangkan telah berbalik melawan begitu banyak kekuatan yang kuat. Ini memang berbahaya, jadi kekuatan semacam ini harus digunakan lebih sedikit di masa depan, dan saya memperkirakan identitas saya akan segera terungkap. Baru saja saya menggunakan jiwa naga untuk memaksa keluar tekanan dari klan naga. Ini sangat mirip, tetapi pasti ada beberapa perbedaan, dan mungkin sulit untuk bermain-main di depan orang-orang yang berkuasa. Long Nu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Setelah memasuki alam dewa, dia tidak pernah berpikir untuk mencari naga di alam dewa. Gadis naga memiliki pikiran yang halus. Dibandingkan dengan naga raksasa di lembah naga, dia masih sangat lemah. Jika dia dengan gegabah menghubungi orang-orang itu, dia akan penuh dengan banyak variabel. Kalau begitu tunggu apa lagi, ayo cepat cari peluang dan kabur. Jangan lupa, barusan, bahkan orang-orang dari 4 tahta suci memberikan penghormatan kepadamu. Ketika mereka menyadari bahwa kamu palsu, mereka pasti akan menjadi musuh. Shen Chen berkata tanpa berkata-kata, kejadian ini sangat mengesankan barusan, tetapi setelah memikirkannya, sepertinya agak terlalu menarik. Itu benar, tapi aku bukan satu-satunya pembohong, kamu juga terlibat. Sudut bibir Long Nu meringkuk. Meskipun dia melakukan ini, dia tanpa basa-basi menyalahkan semua orang atas hal itu. Sekelompok orang menyadari bahwa masalah akan segera datang, jadi mereka berhenti membuang-buang waktu dan melaju ke Istana Raja Dewa di reruntuhan Raja Dewa. Pasukan utama yang dikirim oleh pasukan besar telah bergegas ke sana, dan diperkirakan akan ada sosok setingkat dewa di belakang layar. Kakak, bisakah kamu berurusan dengan orang-orang di tingkat dewa-dewa selama pawai? Shen Chen mau tidak mau bertanya pada Peritian Xuan, tidak ingin dia mengambil risiko. Di ranah Master Dewa, ada perbedaan besar dalam kekuatan. Master Dewa tingkat tinggi mungkin dalam masalah, tetapi guru dewa di bawah peringkat keempat harus bisa bertarung. Peritian Xuan berpikir sejenak, dan berkata, faktanya, dia tidak terlalu yakin. Hukum dan tatanan alam dewa sangat berbeda dari dunia asli. Banyak hal yang harus diadaptasi. Hanya dengan pengalaman pribadi dapat ada kesimpulan. Setengah dari 9 surga abadi Qin di tubuhnya tidak dapat dengan mudah menampilkan kekuatan surgawi, itu adalah kekuatan supernatural keabadian, setelah meledak, itu pasti akan menyebabkan gelombang besar. Meskipun wilayah alam dewa sangat luas dan tak terbatas, ada juga banyak harta yang luar biasa di antara kekuatan yang kuat itu, yang dapat berpatroli di tanah luas alam dewa. Ketika mereka pertama kali datang ke sini, mereka sangat menderita. Bahkan penguasa kota dari satu pihak memiliki kemampuan untuk mendeteksi fluktuasi yang kuat dari penguasa, belum lagi kekuatan tingkat yang lebih tinggi. Cakupan reruntuhan Raja Dewa ini cukup besar, dan di dalam reruntuhan, ada hukum Raja Dewa, yang tidak bisa terbang di udara. Ini sebenarnya membeli banyak waktu untuk Shen Chen dan yang lainnya, dalam setengah tahun terakhir atau lebih, mereka telah menyimpulkan dan mematangkan metode magis untuk menghubungkan roh 3 kaisar, yang sangat nyaman ketika mereka bertindak sebagai utuh. Ledakan. Ketika mereka tiba di sekitar Istana Raja Ilahi, ada pertempuran besar di depan mereka, segel kuil yang megah itu telah banyak rusak, dan sesuatu yang mengesankan lahir, yang menarik persaingan sengit dari para jenderal itu. Di medan perang, 3 senjata dominan yang dipenuhi aura hukum terus-menerus mengubah posisi mereka, tidak peduli siapa yang jatuh ke tangan siapapun, mereka akan selalu menarik persaingan yang menakutkan. Itu pasti penguasa para dewa. Feng Wu meliriknya beberapa kali, menunjukkan keterkejutan. Benda ini sangat kuat, dan kekuatannya tidak lagi sebanding dengan senjata magis para dewa. Feng Yue juga cukup terkejut. Meskipun senjata para dewa tidak memiliki buah dao, mereka kuat sampai batas tertentu, tetapi mereka memiliki sumber hukum. 3 tentara Tuan Dewa yang diperjuangkan di medan perang adalah harta karun yang luar biasa, tidak heran mereka telah menarik pertempuran yang mengerikan. Prajurit dewa-dewa hanyalah sinonim, belum tentu prajurit yang diciptakan oleh dewa-dewa sendiri. Faktanya, sebagian besar senjata di alam dewa dibuat oleh alkemis, dan hal yang sama berlaku untuk senjata dewa. Hanya saja senjata ampuh umum akan bervariasi dari orang ke orang, dan mereka dibuat khusus. Para penguasa kota dewa itu, selama mereka memiliki sumber keuangan yang cukup dan mengumpulkan emas dewa yang memenuhi kebutuhan mereka, mereka akan mencari alkemis yang kuat untuk membuat senjata master dewa untuk diri mereka sendiri. Semakin kuat seorang alkemis, semakin tinggi nilainya. Selain itu, emas ilahi dan artefak yang dibutuhkan oleh senjata top sangat berharga, jadi nilai senjata top juga tidak terbayangkan. Biasanya, seorang master kota dewa dapat melakukannya, senang memiliki prajurit tuan dewa. Pada saat ini, di Aula Raja Ilahi,
senjata dari 3 guru ilahi utama yang mengikuti Raja Ilahi Beku di masa lalu semuanya tertinggal di sini. Begitu mereka lahir, mereka menarik persaingan yang mengerikan. Demikian pula, senjata-senjata di alam dewa ini juga memiliki level dan peringkatnya sendiri. Para dewa dan dewa sesuai dengan senjata dewa, master dewa sesuai dengan tentara master dewa, dan semua level di masa depan juga sesuai dengan tentara dengan nilai yang sama dengan diri mereka sendiri. Meskipun petarung dari setiap level dibagi menjadi peringkat ke-10, biasanya sebagian besar orang kuat tidak mampu membeli petarung dengan level yang sama dengan kultivasi mereka sendiri. Belum lagi hadiah yang diminta oleh para alkemis, semua jenis emas dewa dan benda dewa yang memenuhi kebutuhan tidak terjangkau oleh orang-orang kuat biasa, termasuk penguasa kota dewa dari satu pihak, dan mereka mungkin tidak mampu membeli tentara dengan nilai yang sama dengan diri mereka sendiri. 3 prajurit Dewa Guru yang saat ini sedang diperebutkan di depan aula utama semuanya adalah prajurit Dewa Guru dari peringkat ke-7. Prajurit Dewa Guru dari peringkat ini bahkan diidam-idamkan oleh para penguasa besar, jadi orang-orang itu sudah cemburu. Kami juga membutuhkan benda ini, kata lelaki tua kuno dengan beberapa mata. Mereka memiliki beberapa artefak leluhur, hal semacam itu tidak dapat dengan mudah diukur dengan standar para dewa, tetapi itu juga karena artefak leluhur terlalu istimewa, seperti masalah artefak abadi. Jadi setelah memasuki alam dewa, mereka tidak pernah menggunakan senjata leluhur, jika mereka bisa mendapatkan senjata ampuh dari alam dewa, mereka tidak perlu khawatir tentang ini. Tetapi masalahnya adalah ada lebih dari 20 jenderal dewa yang bertarung dengan sengit, dan pasti ada seorang dewa yang diam-diam mengintip. Dan dia dan Feng Wu hanyalah dewa tingkat pertama sekarang, dan tidak masalah untuk bertarung di tingkat dewa, tetapi jika mereka bersaing dengan dewa, peluang untuk menang mungkin tidak besar. Ada peri tak tertandingi di antara mereka, yang tidak takut pada dewa-dewa itu, tetapi takut setelah bergerak, dia akan mengekspos dirinya sendiri dan menarik lebih dari satu dewa untuk mengincarnya. Jangan tidak sabar, ketika ada kesempatan, aku akan mencoba metode Kaisar Bumi. Tianxuan tertawa kecil. Semua orang menantikannya, dan peri Tianxuan berkata bahwa ketika kesempatan sudah matang, Anda dapat mencoba menggunakan Sutra Kaisar Bumi. Setiap orang secara alami tahu apa yang ingin dia lakukan. Sutra Kaisar Bumi adalah inti dari Taoisme leluhur Kaisar Bumi Nuwa, memadatkan pesona bumi dan dapat memengaruhi semua benda berwujud, terutama senjata. Saat ini, 3 tentara Master Dewa sedang bertempur dengan sengit di medan perang di depan Balai Raja Dewa, dan bergabung dalam pertempuran dengan tergesa-gesa akan sangat merugikan mereka, jadi mereka hanya bisa menunggu kesempatan. Ledakan. Tiba-tiba, dalam kegelapan di dekat Aula Raja Dewa, sebuah tangan besar ditarik keluar, diisi dengan kekuatan hukum yang kuat, dan akhirnya seseorang setingkat Dewa Guru bergerak. Dapat dilihat dengan mata terbuka bahwa tangan besar itu tidak hanya memiliki hukum embun beku yang kuat, tetapi juga badai yang melanda, seperti semburan gunung dan tsunami yang melintas, dengan momentum yang besar. Dewa Tuhan melolong surga, warna orang-orang dari semua lapisan masyarakat berubah, dan semua jenderal itu memiliki wajah yang serius. Dari pukulan ini, sudah bisa ditebak orang besar mana yang ikut campur dalam kompetisi ini. Jelas, itu adalah Xiao Tian, penguasa kota dewa dari kota Tian Xiao. Benar saja, seperti yang dikabarkan dunia luar, pria besar ini keluar sendiri dan meninggalkan kota Xiao Tian untuk memperjuangkan kekayaan ini. Dikatakan bahwa belum lama ini, Lord Xiao Tian mengadakan pertemuan rahasia dengan beberapa tokoh besar yang bersekutu dengannya. Sepertinya dia mencari dukungan dari tokoh besar itu sehingga ketika dia pergi, seseorang akan mempertahankan kota Tian Xiao. Seseorang diam-diam berkata, kebenaran terungkap. Seorang master kota dewa tidak akan meninggalkan wilayahnya dengan mudah, tetapi ada beberapa keadaan khusus. Misalnya, dipanggil oleh tuan yang hebat, atau bahkan tuan domain yang hebat, untuk menghadiri janji temu. Dalam hal ini, bahkan jika itu adalah kekuatan yang bermusuhan, mereka tidak berani main-main. Ini adalah aturan tak terucapkan dari alam dewa. Ketika atasan memanggil secara aktif, jika kekuatan yang dipanggil berada pada level yang sama dengan yang dipanggil, itu sama saja, untuk itu memprovokasi keagungan atasan. Oleh karena itu, ketika menyembah dan mempersembahkan korban setiap tahun, para dewa dan penguasa kota dari semua pihak tidak perlu terlalu khawatir tentang musuh yang mengambil kesempatan untuk datang ke wilayah itu untuk menimbulkan masalah, dan bahkan mereka yang memiliki ide itu harus mempertimbangkannya, sikap para atasan di atas kepala mereka. Pada hari kerja, eselon atas akan memanggil penguasa kota ilahi untuk membahas hal-hal karena beberapa kebutuhan, dalam hal ini, juga merupakan default untuk menyediakan tempat berlindung bagi yang dipanggil selama periode ini. Selain situasi ini, ada situasi lain di mana penguasa kota ilahi dapat meninggalkan wilayah dengan relatif tenang, yaitu, dia memiliki sekutu dengan level yang sama untuk memberikan dukungan selama periode keberangkatan, dan jika terjadi sesuatu, dia harus datang membantu sesuai kesepakatan. Tentu saja,
Faktor keamanan dari situasi ini tidak sebaik yang sebelumnya, variabelnya banyak, dan bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa sekutu akan saling berhadapan dan berperang satu sama lain. Oleh karena itu, penguasa kota dari kota perlu memiliki keberanian dan keberanian. Saat ini, penguasa kota Dewa Kota Tianxiao ada di sini. Dari kelihatannya, dia jelas bertekad untuk memenangkan inti dari hukum bercahaya di reruntuhan Raja Dewa. Namun, di hadapan 3 prajurit dewa tingkat tinggi, bahkan jika inti dari hukum bercahaya, yaitu kristal dewa dari Raja Dewa, tidak muncul lagi, guru Dewa Xiao Tian tidak tahan lagi, dan mendapat tentara Master Ilahi. Adapun kekuatan kota Tianxiao, akan ada peningkatan kualitatif. Di antara ratusan penguasa kota dewa di wilayah besar Feng Shuang, Tuan Xiao Tian ini berperingkat cukup tinggi, dan dia cukup berani dalam tindakan sehari-harinya, dan dia seringkali tidak takut mengambil risiko. Tidak boleh terlalu banyak penguasa kota yang datang kali ini, tetapi fakta bahwa lelaki besar ini bersedia meninggalkan tempat Tuan untuk datang sudah cukup untuk menggambarkan hal ini. Ledakan. Namun, saat tangan besar itu dicengkeram, payung 64 tulang tiba-tiba terbang keluar dari sudut lain. Sambil berputar, ia mengayunkan serangkaian bila es untuk memblokir tangan besar itu. Salah satu Master Dewa bergerak, dan mengorbankan tentara Master, tidak mau membiarkan Dewa Master Xiao Tian berhasil. Mendengus. Dewa-dewa Xiao Tian mendengus dalam kegelapan, tidak mau kalah, dan melepaskan tentara dewa guru miliknya sendiri. Ini telah berkembang menjadi kontes tingkat hukum skala kecil. Di alam dewa, para dewa telah memasuki ambang batas, tetapi mereka hanya dapat memberkati sejumlah kecil kekuatan hukum di antara gerakan. Para dewa akan melahirkan sumber hukum, sehingga kekuatan hukum yang diayunkan oleh setiap gerakan telah mencapai tingkat yang besar. Namun, untuk keberadaan dua ranah ini, hukum akan meledak dengan tembakan, yang bisa dianggap sebagai sifat berkah kekuatan, dan sulit untuk menutupi hukum daerah secara langsung. Sekarang dua Master Dewa bersaing untuk supremasi, perbedaannya jelas, meskipun cakupan konfrontasi hukum dua Dewa Master kurang dari 100 kaki, itu sudah sangat menakutkan. Mereka melampaui benturan kekuatan ilahi murni, tetapi berevolusi menjadi mode pertempuran yang didominasi oleh hukum. Lusinan Jenderal Dewa dari semua sisi mengubah warna mereka dan harus mundur dari medan perang untuk sementara, jelas tidak mampu menahan pertempuran di level itu. Status alam dewa sangat hierarkis, yang secara alami disebabkan oleh batas yang tidak dapat diatasi antara tingkat kekuatan, alasan mengapa dewa-dewa memiliki kemampuan untuk membuat suatu wilayah, melukisnya sebagai kota, dan menerangi wilayah ini sendiri secara alami adalah karena pengaruhnya yang tak tertandingi pada level ini. Dalam keadaan normal, bahkan Dewa Jenderal tingkat ke-10 rentan terhadap Master Dewa tingkat pertama. Kedua Master Dewa yang mengambil tembakan jelas sama-sama menggunakan hukum angin dan embun beku sebagai fondasi mereka, tetapi mereka memiliki perubahan yang selalu berubah. The Heaven Howling God Lord, dengan bantuan angin dan salju, mengejar serangan Frost Law yang kejam dan mendominasi dengan bantuan hukum badai. Dewa-dewa lainnya yang mengorbankan payung 64 tulang tidak begitu mengejutkan, tetapi bila es adalah yang bisa disapu, diringkas oleh hukum teror, ganas dan tak tertandingi. Begitu hal semacam itu mengenai tubuh, bahkan para dewa pun akan mudah terluka. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, beberapa Master Dewa lagi bergabung dalam pertempuran. Faktanya, para dewa ini telah datang sebelumnya, dan mereka juga merasakan keberadaan satu sama lain. Mereka semua saling menjaga dan menunggu kesempatan. Di mata mereka, persaingan antara para jenderal dewa itu hanyalah pertunjukan belaka, dan langkah pertama dewa-dewa Xiao Tian tidak diragukan lagi seperti efek domino, memicu pertempuran ini di tingkat Master Dewa. Menghadapi serangan Chongbao, orang-orang ini benar-benar serius, dan memulai persaingan sengit untuk 3 prajurit dewa tingkat tinggi. Jika hukum di reruntuhan Raja Dewa tidak cukup kuat, kontes semacam ini akan dengan mudah memuluskan bangunan di dekatnya. Terlihat dari kontes ini bahwa tidak setiap Master Dewa memiliki prajurit ahli. Saat ini, ada 7 atau 8 Dewa Master yang berjuang untuk itu, tetapi hanya 4 tentara ahli yang dikorbankan. Bukan karena orang-orang lain itu sengaja menyembunyikan kecanggungan mereka, tetapi memang tidak ada tentara Master Dewa, mereka telah menggunakan artefak top mereka sendiri. Tetapi dalam hal kekuatan senjata saja, mereka jelas lebih rendah dari Master Dewa Xiao Tian dan yang lainnya. Bahkan 4 tentara Master Dewa yang dipegang oleh Xiao Tian dan yang lainnya semuanya berpangkat rendah. 1 adalah prajurit Master Dewa peringkat kedua, dan 3 lainnya adalah peringkat pertama. Sekuat penguasa kota dewa, dia mungkin tidak dapat membangun tentara Master Dewa eksklusifnya sendiri untuk mengendalikan sumber daya satu wilayah. Situasi semacam ini dapat ditemukan di mana-mana di dunia dewa. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk seorang prajurit Dewa Master, serta harga untuk mengundang seorang alkemis yang kuat, benar-benar angka yang mencengangkan. Duduk di wilayah kota dewa, butuh waktu lama untuk menumpuk.
Beberapa bintang yang sedang naik daun dari penguasa kota dewa secara alami tidak memiliki kemampuan ini. Karena itu juga, meskipun inti terpenting dari hukum pendaran belum muncul, pertempuran telah memanas. Untuk ketiga prajurit Dewa Master tingkat tinggi ini, semua Dewa Master ini cemburu. Dewa-dewa di sekitarnya tidak mundur sepenuhnya, banyak dari mereka adalah bawahan dari para dewa, yang memimpin pertempuran untuk tuannya, dan sekarang mereka siap untuk merespons kapan saja. Ho ho, tiba-tiba, ada angin kencang, dan arus dingin yang menakutkan memenuhi udara. Ada fluktuasi hukum es di angin, meskipun tidak keras, suhunya sangat rendah. Tiga sosok berjaket putih tiba-tiba muncul dan bergabung dalam pertarungan. Kuil embun beku angin. Berbagai master dewa mengubah warna mereka, dan mereka mengenali asal-usul dari tiga master dewa dalam sekejap. Penahan angin putih terlalu mencolok, dan itu adalah simbol mencolok dari kuil Feng Shuang, kekuatan penguasa agung saat ini di negara besar ini, wilayah. Kuil angin dan beku juga telah mengirim orang-orang kuat, meskipun kuil angin dan beku saat ini telah menurun, unta kurus lebih besar dari kuda. Kuil Feng Shuang mengirim tiga dewa, yang sungguh mengejutkan. Pada hari kerja, semua pihak mengatakan bahwa kuil Feng Shuang terlalu konservatif dan toleran dalam beberapa tahun terakhir, dan telah kehilangan keagungan Tuan Besar, tapi kali ini, tidak terduga. Kuil angin dan beku menderita kerugian gelap di depan kuil tulang kering sebelumnya. Banyak orang mengatakan bahwa kuil angin dan beku memudar, dan para penguasa dan jenderal di kuil semuanya telah mati, dan mereka telah hidup sesuai dengan kekuatan mereka sebelumnya. Apakah ini benar mengapa mereka tiba-tiba datang lagi tiga jenderal? Orang-orang di sekitar yang datang untuk menyaksikan pertempuran dari kejauhan semuanya tercengang. Tuan Jenderal adalah gelar unik di kuil tingkat penguasa agung, bukan di tingkat alam. Biasanya, mereka yang bisa menempati peringkat di antara para jenderal tuan adalah para dewa di bawah komando kuil-kuil itu, karakter tingkat. Dengan kata lain, Tuan Jenderal di bawah komando Tuan Besar memiliki kepercayaan diri yang tidak lebih lemah daripada seorang Tuan Ilahi. Pada saat ini, kuil Feng Shuang, yang umumnya dipandang rendah, tiba-tiba mengirim tiga raja dan jenderal untuk berkumpul, dan kekuatannya mencengangkan ketika mereka bergerak, yang tentu saja membuat semua pihak gemetar ketakutan. Tahukah Anda, bahkan di masa kejayaan kuil Feng Shuang, ada kurang dari 30 tuan di bawah komandonya, sekarang kuil Feng Shuang telah menurun, tidak diketahui apakah masih ada 10 tuan di bawah komandonya. Pengiriman tiga patung sekaligus tidak hanya menunjukkan bahwa kuil Feng Shuang luar biasa, tetapi juga sampai batas tertentu, juga menunjukkan bahwa kuil Feng Shuang menghabiskan banyak uang kali ini. Ini sebenarnya sangat berbahaya. Ketiga penguasa akan meninggalkan kuil angin dan beku pada saat yang sama, yang berarti kekuatan keseluruhan kuil angin dan beku akan sangat berkurang. Begitu musuh besar menyulut api perang, konsekuensinya tidak akan dapat diprediksi. Wanita Feng Shuang itu sangat pandai berpura-pura. Dia penakut dan penakut di hari kerja, tetapi ketika sampai pada saat-saat kritis, dia lebih kejam dari orang lain. Dewa-dewa Xiao Tian berbisik secara diam-diam, juga terkejut dengan pengaturan Tuan Feng Shuang. Awalnya, mereka berpikir bahwa meskipun kuil Feng Shuang ingin mengikuti kompetisi ini, paling banyak mereka hanya akan mengirim satu dewa-dewa. Bahkan seorang guru dewa tidak berani keluar dengan mudah. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat situasi kuil Feng Shuang saat ini di wilayah yang luas ini. Dapat digambarkan berjalan di atas es tipis. Posisi Tuan Besar akan berpindah tangan. Apakah ada yang lebih penting daripada melindungi warisan? Tapi kali ini, pengaturan Lord Feng Shuang benar-benar mengejutkan. Diperkirakan bahwa ketika ketiga raja akan meninggalkan kuil angin dan beku, keberadaan mereka pasti sangat dirahasiakan, dan persaingan ini, mereka hanya dapat membuat keputusan cepat, dan mereka harus segera kembali, jika tidak, orang dapat benar-benar memanfaatkannya. Tiga master dewa dari kuil Feng Shuang turun, semuanya bertanggung jawab atas tentara utama para dewa, dan mereka semua adalah tentara utama dari peringkat ketiga, yang membuat kelopak mata para dewa master dari semua lapisan masyarakat berkedut. Apakah wanita itu gila? Dia tidak hanya mengirim tiga penguasa andalan, tetapi dia bahkan membawa tiga item dari bagian bawah kotak kuil Feng Shuang. Mungkinkah ini benar-benar kesempatan untuk dimanfaatkan musuh? Beberapa guru dewa yang hadir sudah mulai mengedipkan mata mereka, masing-masing dengan hantu mereka sendiri. Namun, penambahan anggota kuat dari kuil angin dan Frost tidak membuat para master dewa ini mundur. Perang berlanjut, dan para dewa master dari semua lapisan masyarakat secara samar-samar ditujukan pada tiga dewa master dari kuil angin dan Frost. Dari sini dapat dilihat bahwa di alam dewa, hubungan antara atasan dan bawahan sangat halus, dan jika ada konflik kepentingan, bawahan tidak akan berkompromi dengan mudah. Terutama ketika kekuatan dan pengaruh atasan lemah, konflik semacam ini bahkan lebih jelas. Di masa lalu, dewa-dewa ini mungkin masih memiliki beberapa keraguan, tetapi sekarang mereka tidak khawatir tentang balas dendam kuil Feng Shuang. Di permukaan,
Kuil angin dan beku masih lebih kuat daripada dewa manapun di wilayah besar, tetapi bahkan jika ada konflik, sulit bagi kuil angin dan beku untuk benar-benar berperang dengan pihak dewa itu. Ini mungkin pertempuran tanpa ketegangan, tetapi konsekuensinya tidak sesederhana itu. Wilayah Sencheng tidak berdaya di depan Tuan Besar. Bahkan jika mereka musnah, kekuatan Tuan Besar akan menderita kerugian serius. Ini bahkan lebih berbahaya bagi Tuan Besar yang sedang menuruni bukit. Dia sudah berjalan di atas es tipis. Jika kekuatannya melemah, sungguh membahagiakan bagi beberapa orang yang mengincarnya. Dikatakan bahwa mereka menunggu Anda untuk dikonsumsi, dan kemudian datang manfaat nelayan kidal. Oleh karena itu, bahkan di masa kejayaan, ketika seorang penguasa besar melancarkan perang melawan wilayah bawahan,